Bab 661. Aku seseorang yang berstatus. Biji imium ini sangat berharga dan mahal, tidak boleh disia-siakan begitu saja. Baiklah, Hong Dali yang boros ini bahkan menggunakan bertonton biji imium untuk membangun sebuah mesya, sungguh suatu pemborosan. Osilasi luar angkasa, kedengarannya sangat keren. Hong Dali berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, aku sudah memutuskan, aku akan mendapatkan mesin osilasi luar angkasa begitu kita memasuki alam semesta, hanya dengan cara itu akan tampak mengesankan. Hah, Dali, apakah kamu berencana untuk menjelajah alam semesta? Mendengar ini, Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, itu adalah osilasi luar angkasa, itu seharusnya cukup berguna untuk perjalanan luar angkasa, tapi bagaimana jika kita tersesat? Gadis kecil ini secara tidak sadar memikirkan sebuah kemungkinan, tetapi kenyataan mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu banyak berpikir. Siapa bilang aku akan pergi ke luar angkasa? Hong Dali membelalakkan matanya. Aku hanya merasa bahwa dengan mesin Space Oscillation ini, akan jauh lebih mengesankan dan keren saat aku pergi ke toilet. Tang Muxin tercengang. Ke toilet. Benar sekali. Hong Dali mengangguk dengan keras dan berkata, pikirkanlah, toiletnya berjarak beberapa ratus meter, aku juga harus menggunakan Space Oscillation untuk ini, lagi pula, aku adalah seseorang yang berstatus tinggi. Tang Muxin, Li Nianwei, Deka, sisanya. Dengan sangat cepat, raungan Tang Muxin terdengar di ikan besar, Hong Dali. Kemarilah. Aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. 10 menit kemudian. Setelah semua orang selesai tertawa dan duduk di hamparan rumput di stadion dan beristirahat, Deka bertanya, Saudara Dali, kalian mau kemana sekarang? Ngomong-ngomong, tempat ini sepertinya bukan negaramu, kan? Kami berencana untuk menjelajahi segitiga Bermuda. Hong Dali menyeringai dan berkata, kami mendengar bahwa itu adalah tempat yang menakjubkan, kurasa pasti ada beberapa hal bagus di laut sana, bahkan jika tidak ada, akan menyenangkan untuk sekadar melihat pemandangan. Oh benar, Saudara Deka, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Oh, masuk ke dalam air. Deka berpikir sejenak dan berkata, tentu, aku penasaran apa yang akan kita temukan di sana, namun, Saudara Dali, kurasa tidak akan ada barang bagus di sana, kan? Biasanya, hanya planet yang tidak berpenghuni yang memiliki relik dan harta karun untuk ditemukan. Itu adalah tempat di mana orang-orang kuat di galaksi sering hidup menyendiri. Kalau begitu, jika kita bisa menemukan harta karun, itu akan sangat berharga, setidaknya beberapa juta dolar galaksi, tentu saja. Sambil berkata demikian, Deka melihat kacang Dali di tangan Hong Dali. Monster sepertimu tidak dihitung di dalam, ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan kacang merah Cheng Jitang sebagai camilan. Namanya kacang Dali. Hong Dali mengoreksinya dengan tegas. Ini camilan eksklusifku. Baiklah, kacang Dali. Ngomong-ngomong, begitu dia menganggap ini sebagai kacang Dali, camilan eksklusif Hong Dali, Deka merasa sedikit lebih baik. Deka berpikir dalam hati, aku tidak melihat apapun, aku tidak melihat apapun. Karena mereka telah memutuskan untuk menyelam, semua orang bersiap untuk keluar. Setelah mereka sampai di tepi Deka melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang bahkan tidak mengganti pakaian mereka. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Dali, apakah kita benar-benar akan turun? Apakah kalian tidak perlu mengganti peralatan atau semacamnya? Menurutnya, peralatan selam profesional diperlukan untuk menyelam di dalam lautan. Bagaimanapun, meskipun ada banyak jenis ras di alam semesta, semua yang terbuat dari daging dan darah perlu bernapas. Tapi sekarang, Hong Dali dan yang lainnya benar-benar turun tanpa peralatan menyelam. Orang-orang di dunia ini dapat bernapas di bawah air. Tidak perlu begitu. Hong Dali menyatakan bahwa ini bukan masalah. Ikuti saja kami. Kemudian, Hong Dali mulai berteriak keras, Saudara Cumi-Cumi, datanglah dan jemput kami. Cumi-Cumi. Apa itu? Sesuatu dari laut. Tidak heran Deka bingung. Lagi pula, Cumi-Cumi adalah hewan yang hanya ada di bumi. Kemudian, dengan sangat cepat, dia tahu jenis makhluk apa Cumi-Cumi itu. Itu adalah makhluk yang sangat besar, panjangnya sekitar 200 meter. Hong Dali telah memberinya banyak kacang Dali selama periode ini. Sebuah tentakel besar berdiameter sekitar 10 meter menjulur ke arah mereka. Tentakel itu penuh dengan pengisap berdiameter lebih dari 2 meter. Tentakel itu kemudian bersandar di Dek. Ya Tuhan! Deka langsung ketakutan sampai ingin buang air kecil. Dunia ini terlalu menakutkan, aku ingin pulang, aku ingin pulang. Tidak heran dia takut. Cumi-cumi raja ini agak terlalu besar, bagaimanapun juga. Tidak apa-apa. Tang Muxin menghiburnya. Kakak Cumi-Cumi sangat ramah dan baik kepada Dali kita, itu sangat membantu. Benar sekali. Hong Dali mengangguk dan berkata, Saudara Cumi-Cumi, bawa kami ke bawah air untuk menjelajahi sekitar. Oleh karena itu, Deka dengan cepat melihat mata Raja Cumi-Cumi, bentuknya seperti huruf W standar, terlihat sangat lucu.
Kita akan bergantung pada cumi-cumi ini untuk menyelam di bawah air. Deka menelan ludahnya. Ia tidak akan memakan kita, kan, berdasarkan ukurannya, ia sudah dianggap sebagai binatang buas tingkat planet. Di dunia virtual, Deka pernah berbicara tentang binatang tingkat planet. Saat itu, Hong Dali mengira bahwa hal-hal seperti itu hanya ada di dunia virtual. Namun sekarang, tampaknya mereka juga ada di dunia nyata. Tidak, ikut saja dengan kami. Sambil berkata demikian, Hong Dali berkata, kakak cumi-cumi, ayo pergi. Oleh karena itu, satu persatu, mereka berdiri di atas pengisap cumi-cumi raja. Lihat itu, pengisap itu begitu besar sehingga mereka bisa berbaring di atasnya seperti tempat tidur. Sangat nyaman. Dengan sangat cepat, Hong Dali, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan 9 antek semuanya duduk di atas penis Raja Cumi-Cumi. Deka adalah orang terakhir yang naik. Begitu dia duduk, dia merasa berbeda. Kamu tidak mengatakannya, sebenarnya cukup nyaman untuk berbaring, dan cukup fleksibel. Setelah mereka masuk ke dalam air, Deka menyadari sesuatu yang aneh. Ia berteriak ke walkie-talkie yang sebelumnya dijejalkan Hong Dali ke tangannya, mengapa tidak ada air? Ya Tuhan, Hong Dali, kau bisa mengendalikan elemen air. Saudara Deka, kamu adalah orang kota dari planet yang beradab, tidak bisakah kamu tidak mudah terkejut? Orang desa Hong Dali ini mengungkapkan rasa bencinya pada orang kota Deka. Apakah ini sangat aneh? Tenang saja, kamu hanya perlu membiasakan diri. Ini dunia nyata, teriak Deka lagi, bukankah aneh kalau kau bisa mengendalikan elemen air di sini? Aku tidak merasakan apapun tentang itu. Hong Dali mendengus dan berkata, aku merasa ini cukup normal. Setelah mengobrol, Deka terus mengusap wajahnya. Aku pasti masih tidur, benar-benar tidur, iya, aku terlalu mengantuk saat penerbangan tadi, aku pasti masih bermimpi. Sebenarnya, tidak heran dia khawatir. Lagi pula, sungguh menakjubkan bisa mengendalikan elemen air di dunia nyata. Kalau di dunia virtual, itu masih bisa diterima, tapi di dunia nyata. Ia makin merasa bahwa dirinya adalah orang desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya, lihatlah betapa tenangnya yang lain. Raja Cumi-Cumi terus menyelam ke bawah. Kecepatan menyelam makhluk sekelas planet itu jauh lebih cepat daripada mesin, mereka mencapai kedalaman 3000 meter di dasar laut hanya dalam waktu singkat. Pencahayaan di sini sangat gelap, mereka hampir tidak bisa melihat apapun, yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Sejujurnya, sangat mustahil untuk mencoba menemukan harta karun di tempat seperti itu. Namun, jelas, itu tidak berlaku bagi Hong Dali, dia dengan sangat tenang mengeluarkan senter surya yang dirancang khusus oleh Lin Chuyin untuknya dari saku bajunya. Ya, yang akan menyala saat ada cahaya, dan pastinya tidak akan menyala saat tidak ada cahaya. Jika benda ini ada di tangan orang lain, benda ini tidak akan berguna. Namun, di tangan Hong Dali, semuanya berbeda, jangan lupa bahwa orang ini memiliki permata energi. Dengan sangat cepat, ia memanggil seekor ikan yang dapat bersinar di laut dalam dan membuatnya berenang mengelilingi obor tersebut. Oleh karena itu, obor tersebut menjadi obor super, yang praktis menjadi harta karun dengan sumber daya yang tak terbatas. Dengan cahaya senter, mereka akhirnya bisa melihat pemandangan laut di depan mereka. Ini adalah daerah perairan dalam, ada berbagai jenis ikan yang berbeda dan aneh di sini. Mereka semua jenis dan warna, sangat cantik. Semua jenis tumbuhan-tumbuh di dasar laut juga, sangat disayangkan Zhang Yi tidak datang. Kalau tidak, dia bisa memperkenalkan ini kepada mereka. Dali, sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Suara Deka terdengar, hanya ada bebatuan, lumpur, dan ikan. Ya, jangan cemas, biar aku tanya dulu. Hong Dali menjawab, tunggu sebentar saja. Bertanya siapa? Deka merasa aneh. Mereka berada di dasar laut dalam, siapa yang ada di sana untuk ditanyai Hong Dali. Kemudian, dengan sangat cepat, dia tahu bahwa dia masih meremehkan Hong Dali. Jelas sekali, ini adalah anak ajaib yang luar biasa, dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan rumput laut. Hong Dali, saudara Kelpe, sudah berapa lama Anda tinggal di sini? Izinkan saya bertanya sesuatu. Apakah Anda tahu apakah ada sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan di sekitar sini? Tidak terlalu lama, lalu siapa yang tinggal di sini paling lama? Oh, Kelpe di tepian itu, baiklah, saya akan bertanya padanya, maaf merepotkan. Tang Muxin, Lin Yanwei, Deka, sisanya. Apa-apaan ini terlalu fantastis. Hong Dali sekarang benar-benar dapat berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Tidak heran mereka terkejut. Ngomong-ngomong, Hong Dali baru memiliki kemampuan ini setelah peningkatan sistem baru-baru ini. Dengarkan suara dari segala hal. Hong Dali dapat berkomunikasi dengan semua jenis hewan dan tumbuhan untuk memperoleh informasi berharga. Hal ini sungguh menyebabkan pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran. Apa-apaan ini? Bab 662. Malaikat Petir.
Hong Dali terus bertanya, Saudara Kelpe, halo, saya di sini untuk jalan-jalan, apakah ada tempat yang menyenangkan di dekat sini? Hah, seekor hiu 10 mil lebih dari sini menemukan sesuatu yang bagus. Benda apa itu? Sesuatu yang tajam dan persegi. Oh, apakah itu piramida? Arah mana? Barat laut. Oke, saya akan pergi melihatnya. Terima kasih. Tang Muxin, Li Nianwei, Deka, sisanya. Gambar ini terlalu indah untuk dilihat. Setelah bertanya kepada Kelpe, Hong Dali segera berlari kembali dan berkata, teman-teman, di arah barat laut, sekitar 10 mil atau lebih, Kelpe mengatakan ada sesuatu yang seru untuk dimainkan di sana. Apakah ada yang pernah mendengar seseorang mengatakan? Kelpe berkata. Apapun masalahnya, Deka tidak mengatakannya, ini sungguh terlalu fantastis. Aku pasti masih tidur, pasti, pikir Deka dalam hati. Tentu saja, apapun masalahnya, karena Hong Dali sudah bertanya pada rumput laut dan menemukan bahwa ada sesuatu yang menyenangkan di arah barat laut, maka mereka akan pergi ke sana. Kecepatan cumi-cumi raja sangat cepat, ia mencapai tempat itu hanya dalam waktu singkat. Hong Dali kembali pergi untuk mencari tahu. Hong Dali, ayo, kakak timun laut ini, maaf mengganggu, apakah ada tempat yang menyenangkan di dekat sini? Kakak Kelpe mengatakan ada sesuatu yang tajam dan persegi di suatu tempat di sini. Oh, itu hanya 200 meter di depan, itu tertimpa batu. Oh, oke, aku akan pergi melihatnya. Terima kasih, kakak timun laut, hehe. Tang Muxin, Li Nianwei, Deka, sisanya. Oleh karena itu, mereka berjalan sejauh 200 meter lagi. Awalnya, mereka semua mengira Hong Dali hanya bercanda dan menghibur mereka, tetapi ketika mereka benar-benar sampai di tempat itu, mereka semua tercengang. Di bawah batu besar yang diameternya sekitar 10 meter lebih, sebenarnya ada objek kecil berbentuk piramida yang terkubur di lumpur. Tuhan! Mungkin jumlah kali dia mengucapkan kata, Tuhan, hari ini lebih banyak daripada sepanjang hidupnya. Deka menatap benda berbentuk piramida itu dan berseru, itu benar-benar ada di sini. Dali, kau benar-benar bisa berkomunikasi dengan tumbuhan dan hewan. Jangan kaget dengan apapun yang dilakukan bajingan ini, kata Tang Muxin. Tentu saja, dia sudah lupa tentang bagaimana dia dulu juga pernah terkejut. Namun, apapun masalahnya, menemukan benda seperti itu di dasar laut, seluruh masalah ini sungguh fantastis. Setelah Hong Dali dan yang lainnya berdiri di depan piramida, Hong Dali mengendalikan elemen air untuk membersihkan ruang di sekitar mereka. Ia menyorotkan senter surya ke atas piramida. Kemudian, dengan sedikit kecewa, Hong Dali berkata, bukankah benda ini terlalu kecil? Tidak mengherankan dia tidak puas. Benda berbentuk piramida itu tingginya hanya sekitar 1 meter, memiliki 8 sisi, berwarna biru, dan memantulkan cahaya obor seperti batu permata. Sebenarnya benda ini masih cukup cantik, hanya saja ukurannya. Meskipun Hong Dali tidak puas, bukan berarti Deka juga merasa tidak puas. Ia mengamati piramida itu dengan saksama lalu ambruk ke lantai, seharusnya piramida itu ambruk ke dasar laut. Ini, Deka tercengang lagi. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya memandang rendah dirinya, apakah kamu dari desa terpencil? Lihatlah bagaimana kamu terus merasa khawatir, apa sebenarnya benda ini? Untungnya, Deka tidak punya kebiasaan membuat orang penasaran. Dia segera mengungkap misteri itu. Itu malaikat petir. Itu benar-benar malaikat petir. Ya Tuhan, benar-benar ada benda sekuat itu di tempat seperti ini. Thunder Angel. Apa itu? Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat berharga. Apakah ini makhluk hidup? Hong Dali bertanya, mengapa disebut malaikat? Dari sudut pandang manapun, ia tidak terlihat seperti malaikat, tidak ada sayapnya, ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai manusia burung, kan? Malaikat petir bukanlah manusia burung bersayap. Deka tahu bahwa Hong Dali pasti tidak akan tahu apa ini, jadi dia buru-buru memperkenalkannya kepadanya. Malaikat petir, juga dikenal sebagai Rasul kelima, dengan penampilan segi 8, itu adalah benteng luar angkasa yang dapat menyerang dan bertahan. Benda ini memiliki kubah pertahanan yang sangat kuat, mampu bertahan terhadap hampir semua jenis serangan fisik. Setelah bertahan, ia dapat segera menggunakan meriam partikel yang dipercepat untuk melakukan serangan balik. Thunder Angel ini terbuat dari logam tedam yang telah mengalami deformasi, memiliki kemampuan untuk secara otomatis menyingkirkan musuh dalam jarak tertentu, memiliki karakteristik perpindahan ruang yang konstan dan bentuk yang tidak stabil, dan dapat diubah secara bebas menjadi berbagai jenis untuk pertahanan atau serangan. Ini adalah pesawat ruang angkasa model lama yang sangat kuat yang diproduksi sejak lama oleh peradaban maju di alam semesta. Singkatnya, sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Deka dengan lembut membelai bagian Thunder Angel yang menonjol keluar, wajahnya penuh keheranan. Benda ini adalah yang paling disukai orang-orang terkaya di semesta. Ini benar-benar harta karun yang langka, aku tidak pernah menyangka akan benar-benar menemukan benda seperti ini di sini. Ya Tuhan, kali ini kamu benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Tentang itu,
Hong Dali mendengus dan bertanya, berapa harga benda ini? Kedengarannya sangat mengesankan. Seberapa besar ukurannya sebenarnya? Bagi saya, benda ini tidak terlihat terlalu besar. Berapa harganya? Deka tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sederhananya, ini sama berharganya dengan biaya gabungan dua mesia milikmu. Logam cacat kedam ini tidak terlalu langka di semesta, tetapi yang berharga dari Thunder Angel adalah konsep desainnya. Ia dapat dengan mudah berubah ke berbagai jenis mode tergantung pada kebutuhan. Kamu perlu tahu bahwa ini akan sangat meningkatkan peluang bertahan hidup di semesta. Biar kukatakan begini, bahkan jika kamu meminta harga 500 juta dolar galaksi, masih akan ada banyak orang yang berebut untuk membelinya. Oh, jadi benda ini sebenarnya cukup berharga. Hong Dali melihatnya lagi dan mengungkapkan rasa puasnya. Ya, jika Grand Zone dapat dianggap sebagai tungganganku, benda ini dapat dianggap sebagai rumahku. Aku ingin tahu apakah benda ini dapat melakukan osilasi ruang, juga, apakah ada toilet di dalamnya. Orang ini masih berpikir tentang menggunakan osilasi ruang untuk pergi ke toilet yang jaraknya beberapa ratus meter. Nah, kali ini, dia punya mobil dan rumah untuk digunakan di semesta, dan keduanya adalah kelas atas. Di sampingnya, Tang Muxin mulai berpikir lagi tentang gambar ini. Hong Dali yang boros ini duduk di meja termahal, tinggal di rumah terbaik, dan menghabiskan uang di jantung aliansi galaksi. Apa-apaan, manusia dan manusia memang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Deka merasa sangat sakit hati. Sebenarnya, sebagai putra tunggal Kapten Starfleet, siapa yang tidak menghormatinya di armada? Dia adalah tuan muda generasi kedua yang bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Siapa di antara wanita cantik di armada yang tidak menganggapnya sebagai pria impian mereka? Menikah dengannya sama saja dengan menikahi seorang bangsawan, setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal dan makanan sejak saat itu. Namun begitu ia sampai di bumi, ia baru sadar bahwa jika dibandingkan dengan Hong Dali, ia memang hanya mainan anak-anak. Lihat saja apa yang ia tumpangi, tunggangan apa yang ia gunakan, itu semua adalah benda-benda yang nilainya mencapai ratusan juta dolar galaksi. Siapa yang tidak iri padanya? Saudara Deka, seberapa besar sebenarnya malaikat petir ini? Hong Dali mengamati malaikat petir dari atas ke bawah, lalu berkata, pasti ada pintu di suatu tempat, kan? Bagaimana kita bisa masuk? Tentang pintunya. Berbicara tentang cara memasuki Thunder Angel, Deka merasa malu dan berkata, pria ini tingginya sekitar 4 km dan dianggap sebagai kapal perang luar angkasa kecil. Tetapi jika perlu diubah, ia dapat menjadi benteng antar bintang murni sepanjang 20 km. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara masuk dan mengendalikannya. Lagi pula, aku hanya tahu nama dan karakteristik benda bermutu tinggi ini. Ini pertama kalinya aku melihatnya dalam kehidupan nyata juga. Yup, ini sama saja seperti sering melihat pesawat namun tidak tahu cara mengoperasikannya. Lagi pula, untuk banyak hal, mengetahuinya adalah satu perkara, dan menggunakannya adalah perkara yang lain. Begitu ya, sayang sekali. Tinggi 4 km agak terlalu besar. Hong Dali tanpa sadar menatap cumi-cumi raja di samping mereka. Cumi-cumi raja langsung ketakutan hingga mundur puluhan meter. Apa-apaan, panjangku hanya 200 meter, sama sekali tidak sebanding dengan benda yang panjangnya 4 km ini. Jangan berpikir untuk memintaku membantumu melakukannya. Baiklah, cukup mengetahui bahwa ada benda seperti itu di sini. Itulah hal baik tentang Hong Dali, dia tidak pernah keras kepala dalam berfokus pada sesuatu. Cukup memuaskan bagi mereka untuk menemukan benda ini hari ini. Kalau begitu, mari kita kembali, tapi ngomong-ngomong, sayang sekali kita hanya bisa melihatnya dan tidak bisa memainkannya. Apakah tujuan dari kapal luar angkasa yang luar biasa dan berkelas tinggi seperti itu adalah untuk kamu mainkan? Tentang ini, Deka berpikir sejenak dengan hati-hati lalu berkata, Dali, pikirkanlah, karena malaikat petir ini ada di duniamu, itu berarti seseorang mengendarainya ke sini, karena seseorang mengendarainya ke sini, tidak mungkin dia meninggal karena usia tua di dalam kapal, pasti ada beberapa petunjuk atau semacamnya. Dari apa yang aku tahu, malaikat petir ini adalah kapal yang digunakan oleh ras bangsawan di alam semesta 100.000 tahun yang lalu, tapi itu muncul di sini, materi ini sendiri tidak normal, juga. Mengatakan demikian, dia tanpa sadar melihat gelang di tangan Hong Dali. Roda 5 elemen juga muncul di duniamu, tidakkah kamu penasaran siapa pemilik malaikat petir ini dan orang macam apa dia? Apa-apaan, mendengar dia berkata demikian, memang begitulah adanya. Apa saja yang ada di bumi saat ini? Jika aku mengatakannya, bahkan alien dari peradaban tinggi ini akan terkejut. Total 60 ton logam paduan imium. Lahan luas yang ditanami kacang Dali. Roda 5 elemen telah terkumpul. Malaikat petir ini berada di segitiga Bermuda, mungkinkah bumi adalah wilayah pribadi orang kaya dari peradaban super? Anda tidak mengatakannya, itu sangat mungkin. Benar sekali. Hong Dali bersikap sangat santai dan hati-hati seperti biasa, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Mendengar apa yang kau katakan, aku juga merasa bahwa jika kita menghubungkan semuanya bersama-sama, bukankah itu berarti?
Berbicara sampai titik ini, Hong Dali dan Tang Muxin saling berpandangan dan berkata serempak, di bawah tanah di gunung di belakang desa roh air. Bab 663. Menuju desa roh air. Di bawah tanah di gunung di belakang Water Spirit Village. Gelang itu diberikan kepada Hong Dali dari seekor monyet di sana. Keempat roda 5 elemen lainnya tidak dapat dilacak lagi, tetapi gelang dari monyet ini jelas merupakan pemberian langsung, tidak mungkin gelang ini direbut dari orang lain oleh monyet itu, bukan? Desa roh air, Dali, ayo kita ke sana sekarang, oke. Akhirnya menemukan petunjuk penting seperti itu, apalagi yang harus ditunggu, mereka harus segera pergi ke sana. Hong Dali mengangguk dengan keras dan berkata, tidak masalah, kalau begitu, mari bersiap untuk pindah sekarang, hahaha, sepertinya bumi kita punya banyak harta karun, sebenarnya ada banyak hal bagus di desa roh air, kita pasti harus pergi ke sana dan menjelajahinya. Dia segera mewujudkan pikirannya. Karena tidak ada kemungkinan untuk mengoperasikan Thunder Angel ini dalam jangka pendek, tidak perlu lagi tinggal di sini. Kita akan pergi ke tempat lain dan menjelajah terlebih dahulu, dan melihat apakah benar-benar ada hal bagus di pegunungan di belakang Water Spirit Village. Keberuntungan Hong Dali memang luar biasa, saat ia tengah memikirkan hal itu, teleponnya berdering. Untungnya, ia memiliki telepon pintar dengan kualitas yang sempurna dan konektivitas yang kuat. Bagaimanapun, ini berada di kedalaman 3 km di dalam laut. Paman Kepala, ada yang ingin Anda laporkan. Hong Dali menjawab panggilan itu dan berseri-seri karena gembira. Apakah Anda menemukan sesuatu di desa roh air? Dasar bajingan kecil. Kepala biro itu menegur sambil tersenyum. Apa kau menemukan sesuatu yang bagus di lautan? Kami memang menemukan sesuatu di sini. Memang ada sesuatu yang bagus di sini. Hong Dali menyeringai dan berkata, hanya saja aku belum bisa memindahkannya, itu adalah benteng antar bintang. Ya Tuhan, seru kepala biro, kau benar-benar menemukan sesuatu yang begitu bagus, benteng itu berada di tingkat berapa, apa kau sudah bertanya pada Deka? Benar, katanya itu sangat berharga. Hong Dali menjawab dengan santai dan buru-buru bertanya, Paman Kepala, apa yang kamu temukan di desa roh air? Cepat, beritahu aku, biar aku juga senang. Sederhananya, suara kepala biro terdengar sangat bersemangat. Di pegunungan di belakang desa Water Spirit, kami mendeteksi ruang yang sangat besar 1000 meter di bawah tanah. Menurut sensor, diameternya setidaknya 2000 meter lebih, itu adalah gua bawah tanah berbentuk kubah. Dari diagram penampang yang terdeteksi, itu seperti setengah bola yang diletakkan di tanah. Menurut bentuknya, itu bukan ruang yang terbentuk secara alami. Berbicara sampai di titik ini, dia buru-buru menambahkan, Dali, gelangmu itu mungkin berasal dari tempat ini. Yup, semuanya jelas sekarang. Benteng angkasa Thunder Angel, roda 5 elemen, semua jawabannya mungkin ada di gua itu. Hong Dali buru-buru berkata, Paman Kepala, tunggu aku akan pergi sekarang untuk melihat juga, aku tidak tahu bagaimana cara memasuki benteng di sini, tetapi aku merasakan bahwa jawabannya mungkin ada di gua itu, kita akan datang sekarang. Rasa ingin tahu dapat mengubah seseorang. Bahkan Hong Dali yang biasanya santai pun merasa cemas, belum lagi yang lainnya. Baiklah, datanglah secepat mungkin. Kepala biro berkata perlahan, kami telah menghentikan semua pekerjaan sekarang untuk menunggumu. Oh benar, bukankah Deka mengendarai pesawat luar angkasa kecil ketika dia datang? Seharusnya cukup cepat, mengapa kamu tidak datang dengan menaikinya? Aku akan memberitahu angkatan udara di sini untuk tidak mencegatmu. Hehe, oke, terima kasih, Paman Kepala. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Kita akan bersiap berangkat sekarang. Setelah menerima langkah-langkah untuk misi berikutnya, Hong Dali dan yang lainnya tidak menunda lebih lama lagi dan kembali melalui jalan yang sama saat mereka datang. Setelah mereka kembali ke Big Fish, kepala biro sudah menunggu di dek. Begitu melihat Hong Dali, dia langsung melangkah maju, meraih tangan Hong Dali dan berkata, bajingan kecil, semuanya sudah dipersiapkan di desa Water Spirit, kami semua tinggal menunggumu, ayo pergi sekarang. Tentu. Hong Dali menatap Deka. Kakak Deka, bagaimana kalau kita pergi? Tidak masalah. Perjalanan kali ini benar-benar mengejutkan Deka. Sekarang dia merasa yakin bahwa jika dia bisa menjadi pelayan Hong Dali, itu akan menjadi hal yang sangat beruntung. Setidaknya, Thunder Angel dan dua Mesya Hong Dali adalah barang yang sangat berharga bahkan di jantung aliansi galaksi. Itu jelas merupakan simbol identitas Hong Dali. Menjadi pelayan orang seperti itu tentu saja patut dirayakan. Semua orang sangat penasaran, jadi mereka tidak membuang kata-kata dan langsung menaiki pesawat ruang angkasa kecil milik Deka. Pesawat ruang angkasa itu panjangnya sekitar 10 meter, tidak terlalu besar, tetapi menampung beberapa dari mereka jelas bukan masalah. Ya, hal pertama yang dilakukan Hong Dali setelah naik adalah meletakkan kepalanya di kaki Lin Yanwei. Kakak Yanwei, aku lelah, aku akan tidur siang, bangunkan aku setelah kita sampai. Semua orang terdiam, ini adalah pesawat luar angkasa. Pesawat luar angkasa alien.
Apa kalian tidak tertarik sedikit pun? Deka tidak mengungkapkan apapun terhadap hal itu, hanya memberi instruksi kepada Ai di pesawat luar angkasa. Titik penanda nomor 1 di peta dunia, berangkat. Ai menjawab, ya Tuan. Pesawat ruang angkasa itu langsung lepas landas. Kepala Biro bertanya, Deka, apakah Ai mampu menyelesaikan semua operasi di pesawat ruang angkasa ini? Ya. Kepala Biro adalah sosok penting di bumi, Deka menyadari fakta ini. Jika mereka ingin menjaga hubungan baik dengan bumi, baik Hong Dali maupun Kepala Biro sangat penting bagi mereka. Deka mengangguk dan berkata, setelah peradaban berkembang, sebagian besar jenis mesin berskala besar memiliki sistem AI seperti itu. Untuk sebagian besar konten, kita hanya perlu memberi instruksi kepada AI dan AI akan menyelesaikannya untuk kita. Sangat mudah. Tentu saja, AI milikku ini hanya AI tingkat normal. AI ini hanya dapat menyelesaikan instruksi sederhana. AI tingkat tinggi memiliki fungsi lain, seperti penilaian diri dan semacamnya. Namun, itu cukup mahal, tidak perlu membuang-buang uang tambahan. Oh, begitu. Kepala Biro mengangguk dan tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, Kepala Biro tahu bahwa ia tidak akan mampu mencerna terlalu banyak informasi sekaligus. Karena ia memiliki Deka di sampingnya, ia bisa bertanya kepadanya kapan saja diperlukan. Tidak perlu terburu-buru. Pesawat luar angkasa dari peradaban yang lebih tinggi ini memang jauh lebih baik daripada jet tempur di bumi. Setidaknya, di lokasi tingkat planet, pesawat luar angkasa ini dapat dengan mudah mencapai kecepatan 4.000 km per jam, jauh lebih cepat daripada pesawat supersonik di bumi. Dengan menghitung kecepatan suara pada 340 meter per detik, ia hanya dapat terbang 1.224 km per jam. Namun, pesawat luar angkasa ini dapat mencapai 4.000 km per jam. Teknologi canggih memang lebih baik. Deka, kecepatan pesawatmu memang cukup cepat. Hong Dali melihat pemandangan di luar. Kecepatan ini sungguh luar biasa. Itu hanya rata-rata. Deka tersenyum, tampak sedikit malu. Dibandingkan dengan mecha-mechamu, benda ini masih cukup murah, harganya hanya $15.000 galaksi tiap buah. Jika kau menyukainya, aku bisa memberikan yang ini padamu setelah aku kembali. Hong Dali memberinya sebanyak 12 kacang dali saat mereka baru bertemu, yang setara dengan $120.000 galaksi. Jika dia menjualnya di pasar gelap, dia bisa menjualnya seharga $150.000 tiap buah. Oleh karena itu, Deka masih cukup pintar, menggunakan 1/10 dari nilai itu untuk mendapatkan kesan baik dari Hong Dali. Lain kali, jika Hong Dali memberinya 1 atau 2 kacang dali lagi, dia akan menjadi kaya. Oh, tidak, terima kasih. Hong Dali benar-benar menolak sesuatu yang dikirim ke rumahnya secara cuma-cuma. Hal ini membuat Kepala Biro menjadi sangat marah. Anak boros ini. Hong Dali tidak mempermasalahkannya. Sebagai salah satu anak boros teratas, tentu saja, aku hanya menginginkan kapal antariksa terbaik. Aku punya firasat bahwa akan ada yang cocok di gua itu, bro haha. Apakah kamu sedang bermimpi? Hanya karena kamu mengatakan akan ada satu, jadi benar-benar akan ada satu di sana. Deka bersikap acuh tak acuh, tetapi Kepala Biro berpikir sebaliknya. Menurut sejarah Hong Dali, ini mungkin saja benar-benar terjadi. Kecepatan 4.000 km per jam memang cukup cepat. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di wilayah udara negara surgawi. Kepala Biro sudah membuat persiapan sebelumnya, jadi ketika pesawat ruang angkasa memproyeksikan peta dunia, dia dengan akrab memperbesar gambar, menunjuk ke suatu tempat, dan berkata, ini tempatnya. Ya, berada di sisi yang menguntungkan Hong Dali tampaknya membuatnya berjalan di garis depan teknologi juga. Jika itu orang lain, mereka mungkin takut dengan teknologi setinggi itu. Tetapi setelah bersama Hong Dali begitu lama, ini bukan apa-apa bagi Kepala Biro. Proyeksi holografik. Bumi kita juga memilikinya. Sesaat, Kepala Biro merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Hehe, siapa bilang aku orang desa? Aku juga cukup tangguh. Ya, karena kita sudah di sini, ayo kita turun. Deka memberi instruksi pada Ai, aktifkan perisai tak terlihat, lalu cari tempat untuk mendarat. Jika pesawat luar angkasa seperti itu mendarat begitu saja dari langit, itu akan dengan mudah membuat semua orang khawatir. Karena dia bersiap untuk menjaga hubungan baik dengan Hong Dali, tentu saja, dia seharusnya tidak bersikap terlalu sombong, dan sebaliknya, bersikap rendah hati. Dengan sangat cepat, setelah mengaktifkan perisai tak kasat mata, pesawat ruang angkasa itu perlahan mendarat. Setelah mencapai ketinggian sekitar 30 meter dari daratan, sebuah lift turun dari pesawat ruang angkasa itu. Hong Dali, Deka, Kepala Biro, dan yang lainnya semua berdiri di lift dan turun ke tanah. Setelah lift ditarik kembali, ruang terdistorsi untuk sementara waktu dan para penjaga di desa roh air kemudian melihat Hong Dali dan yang lainnya tiba-tiba muncul di hamparan rumput. Ya Tuhan, Tuan Muda Dali sekarang punya kemampuan teleportasi. Penjaga itu langsung menyalahkan Hong Dali. Omong-omong,
bisa mengendalikan topan sebesar itu, teleportasi itu mudah saja dibandingkan dengan itu. Karena itu, hal ini membuat Deka sangat sedih. Akulah yang melakukan ini aku. Tentu saja, dia mengatakannya dengan sangat lembut, jadi tidak ada efek apapun. Para penjaga berjalan ke arah mereka dengan ekspresi seperti orang beriman yang menghadap Tuhan mereka. Salah satu penjaga berkata dengan hormat, "Tuan muda, Anda di sini." Baru kemudian dia melapor kepada Kepala Biro. "Salam, Kepala Biro." Hong Dali berseri-seri karena gembira. "Kalian semua telah bekerja keras, beri hadiah, masing-masing satu." Oleh karena itu, kesembilan antek itu mengeluarkan batu bata emas dari saku mereka dan memberikan masing-masing satu batu bata emas kepada para pengawal. "Ini hadiah dari Tuan Muda." Sialan, bersama Hong Dali selamanya membuatku menjadi karakter pendukung. Melihat adegan ini, Kepala Biro bergumam. Kemudian, dia terbatuk dan bertanya, bagaimana kemajuan penggaliannya? Terowongan menuju gua itu adalah prioritas, jadi tentu saja dia harus menanyakan ini terlebih dahulu. Bab 664. Warisan yang mengerikan. Kepala Biro, saat ini, semua orang bekerja sepanjang waktu di terowongan. Kami telah menggali terowongan yang lebarnya sekitar setengah meter sampai ke gua. Prajurit itu dengan lembut melaporkan, kami telah menurunkan tali ke dalam terowongan, tetapi menurut perintah Anda, kami tidak mengirim manusia atau perangkat kamera apapun, kami menunggu Tuan Muda datang. Terakhir kali, ketika Hong Dali menemukan biji imium dan kacang dali, setelah mereka kembali, Kepala Biro merasa sangat bangga dengan keputusannya. Sejak saat itu, ia memberikan perintah mati bahwa tidak seorang pun selain Hong Dali sendiri yang diizinkan untuk turun terlebih dahulu ke tempat-tempat di mana tanah itu dibeli oleh Hong Dali. Bagaimanapun, hal-hal seperti keberuntungan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh. Namun, keberuntungan itu memang ada, dan mereka tidak bisa menyangkalnya. Tidak buruk. Kepala Biro menepuk bahu prajurit itu dengan puas. Kemudian, dia menatap Hong Dali dan berkata, "Dali, haruskah kita pergi sekarang?" "Tentu." Untuk melindungi wajahnya yang tampan, Hong Dali mengangguk dengan tegas dan berkata, "Ayo turun dan lihat." Hong Dali sangat jelas tentang cara kerja sistem sekarang. Menghabiskan $200.000 galaksi dalam waktu 2 bulan hanyalah misi kecil, yang terpenting adalah apa yang terjadi setelah itu. Hong Dali sangat yakin bahwa waktu berikutnya pasti akan menghabiskan 1 juta atau bahkan 2 juta dolar galaksi dalam waktu setengah tahun. Jika dia tidak bergegas dan mencoba terhubung ke alam semesta, dia akan kehilangan wajah tampannya setelah gagal dalam misi tersebut. Menakutkan sekali. Mari kita lihat harta apa saja yang ada di sana yang bisa aku sia-siakan, hehehe. Memikirkan hal ini, Hong Dali adalah orang pertama yang pergi. Kemudian, yang lainnya mengikuti. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal di jalan saat mereka berjalan lewat, yang lebih penting adalah mengikuti Hong Dali dengan erat. Mereka berjalan sangat cepat dan memasuki sebuah gua kecil, pintu masuknya hanya setinggi dan selebar 2 meter. Semakin dalam mereka berjalan, jalan setapak itu menjadi semakin lebar, akhirnya bertambah tinggi hingga 3 meter. Saat mereka terus maju, jalan setapak itu mulai menurun semakin menurun, pada sudut sekitar 30 derajat. Saat mereka berjalan turun, prajurit yang mengikuti mereka memperkenalkan diri. "Seekor kelinci membawa kami ke tempat ini, di luar awalnya ditutupi rumput liar, jika kami tidak melihat dengan saksama, kami tidak akan menemukan tempat ini." Kemudian, kelinci itu berkeliaran di sekitar pintu masuk. Kami memperkirakan bahwa karena Tuan Muda menyukai binatang, kelinci ini mungkin agak tidak normal, jadi kami mengikutinya ke sini. Yup, sepertinya Hong Dali telah berhasil menaklukkan bumi melalui hewan-hewan. Saat mereka terus maju, prajurit itu tidak dapat mengikuti lagi. Pada saat ini, seorang peneliti datang dan terus memimpin mereka. Dia tampak seperti ilmuwan gila, dengan rambut acak-acakan dan mata merah yang jelas-jelas merupakan hasil kerja keras semalaman. Saat melihat Hong Dali, dia langsung bersemangat dan berteriak keras, "Tuan Muda Dali, Anda akhirnya di sini, Anda adalah idola saya." Bagi Tuan Muda Dali, Dali menciptakan keajaiban. Apa-apaan, dia sebenarnya adalah anggota sekte Dewa Dali. Ah, tentang itu, Dr. Huyang, mohon berdoa kepada Tuhan nanti. Keringat membasahi wajah Kepala Biro saat ia buru-buru menghentikan kefanatikan Dr. Huyang ini. Ia kemudian bertanya, "Dr. Huyang, bagaimana situasi terkini di dalam?" "Di dalam." Untungnya, Dr. Huyang segera menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk berdoa kepada Tuhan dan menjadi serius. Menurut hasil deteksi, kedalaman gua itu lebih dari 1126 meter. Kita dapat yakin bahwa itu adalah gua buatan manusia, hanya saja tidak ada yang berani masuk lebih jauh, tidak ada yang berani masuk sebelum Tuan Muda masuk terlebih dahulu. Saat menyebut Hong Dali, tatapannya kembali menjadi fanatik. "Ah, baiklah." Kepala Biro mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bersiap masuk." Semua orang menjawab, "Ya, Tuan."
Kelompok orang pertama yang turun hanya 3 orang. Hong Dali, Kepala Biro, Deka. Hong Dali adalah tokoh utama, jadi wajar saja jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak akan ada yang berani masuk sebelum dia. Kepala Biro bertugas mencatat informasi di dalam. Sebagai Kepala Biro dari Biro Keamanan Nasional, daya ingat dan kemampuan analisisnya cukup baik. Yang terpenting, dibandingkan dengan antek-antek Hong Dali, dia memiliki pandangan dan pendapatnya sendiri, dan karena senioritasnya, lebih mudah baginya untuk berbicara. Setidaknya, untuk banyak pertanyaan, akan lebih mudah bagi Kepala Biro untuk bertanya. Adapun Deka, dialah satu-satunya yang hadir yang memiliki pemahaman tentang alien. Jika dia tidak ada untuk menjelaskan banyak hal kepada mereka, Hong Dali dan Kepala Biro mungkin tidak dapat memahami banyak hal sendiri bahkan jika mereka mencoba sepanjang hidup mereka. Dengan sangat cepat, mereka sampai di lubang kecil yang mengarah ke bawah. Itu adalah lubang kecil yang berdiameter sekitar setengah meter. Hong Dali tidak tahu bagaimana mereka berhasil menggali terowongan ini, tetapi dia dapat menebak bahwa itu pasti benda berteknologi tinggi. Tentu saja, tidak perlu memikirkan detailnya, orang yang bisa mengemudi dengan normal tidak akan peduli dengan cara kerja mobil, bukan? Tidak apa-apa asalkan bisa digunakan. Kalau begitu, aku akan turun duluan. Hong Dali berjalan ke lubang terlebih dahulu. Sebenarnya, dia ingin langsung melompat turun, tetapi lubangnya agak kecil, dan dia takut jika sistem menabraknya dengan udara, dia mungkin akan terjebak jika itu terjadi, semuanya akan menjadi sangat menarik. Itu akan benar-benar menjadi situasi di mana dia tidak bisa naik atau turun. Setelah Hong Dali, orang kedua adalah Deka, yang saat itu menjabat Kepala Biro. Jika mereka harus berjalan turun selangkah demi selangkah sejauh 1.200 meter lebih, itu akan memakan waktu lama sekali. Untungnya, tali itu terbuat dari bahan khusus. Ditambah dengan sarung tangan buatan khusus yang diberikan oleh Dr. Huyang dan peralatan memanjat, tali itu meluncur turun dengan cukup cepat, oleh karena itu, setengah jam kemudian, mereka akhirnya tiba di gua besar. Tempat ini adalah gua buatan manusia yang misterius di bawah tanah desa roh air. Mereka membawa cukup banyak peralatan penerangan. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, gua misterius itu mulai menyala secara bertahap. Kemudian, hanya dengan sekali pandang, Deka langsung menarik napas dalam-dalam. Itu adalah benteng logam setinggi sekitar 40 meter. Benteng logam ini berbentuk bola, bagian yang terbuka saat ini, oleh karena itu, tampak seperti penutup wajan, hampir setengah bola. Tentu saja bukan itu yang membuat Deka terkejut. Apa yang benar-benar membuatnya terpana adalah kualitas material benteng besar ini. Paduan logam tedi, itu benar-benar terbuat dari paduan logam tedi, seluruh benteng terbuat dari paduan logam tedi. Deka berlari cepat seperti api yang membakar pantatnya. Dia berlari sangat cepat, hampir berlari dengan kecepatan penuh. Menyerang benteng hanya dalam beberapa langkah, dia mengamatinya dari atas bawah kiri kanan, lalu berkata, paduan logam tedi, itu benar-benar paduan logam tedi, lihat kilaunya, kekerasannya, ya Tuhan. Ngomong-ngomong, pada awalnya, Deka masih cukup ragu. Segala sesuatu di planet ini sangat berharga, jika dia menyembunyikan nilai sebenarnya dari mereka dan diam-diam mencurinya, itu pasti akan memberinya cukup uang untuk digunakan selama beberapa kehidupan. Namun pada akhirnya, dia menyerah. Hong Dali ini terlalu ajaib. Meskipun barang-barang ini akan sangat berharga jika dia mencurinya secara diam-diam, dia benar-benar tidak berani melakukannya. Karena kehebatan Hong Dali, jika dia membuat Hong Dali marah, konsekuensinya akan sulit dikatakan. Bagaimanapun, kedua mesia yang terbuat dari paduan imium itu masih ada di sana. Tuhan tahu senjata apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, dengan memikirkan hal ini, pilihannya menjadi mudah. Deka memutuskan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Hong Dali dan benar-benar melayaninya. Dalam hal itu, setidaknya Hong Dali akan mendapatkan sebagian besar keuntungan dan dia juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Terlebih lagi, dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Sejak kapan boneka beruang mulai diproduksi? Hong Dali melangkah maju dan berdiri di sampingnya dan bertanya, yang kutahu, boneka beruang itu sangat lucu. Paduan logam tedi. Seolah-olah sedang bermimpi, Deka berkata, paduan logam tedi adalah logam yang sangat mahal di alam semesta, setiap ton harganya sekitar $300 galaksi, benteng besar ini sepertinya menggunakan ratusan ribu ton paduan logam tedi, biaya untuk ini. Baiklah, itu berarti sekitar $100 juta galaksi lagi yang masuk ke tanganku. Hong Dali mendengus dan berkata, Deka, apa sebenarnya logam paduan tedi ini? Kamu bilang logam ini sangat berharga, tetapi pasti ada kegunaannya, kan? Ya, Hong Dali memang tidak pernah peka terhadap angka, lagi pula, angka tidak bisa digunakan sebagai makanan. Paduan logam tedi adalah bahan terbaik untuk pembuatan kapal, paduan ini tahan panas, tahan tekanan, dan sangat stabil selama osilasi ruang angkasa. Deka menyentuh permukaan benteng logam dan bergumam,
ini adalah barang yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang kelas atas di aliansi galaksi. Terlebih lagi, mereka harus menjadi orang yang sangat kaya dari ras bangsawan di aliansi Bima Sakti, orang-orang beta, untuk dapat membelinya. Aku tidak menyangka akan melihat ini di sini. Ini benar-benar, warisan yang ditinggalkan di planetmu benar-benar mengerikan. Dua Mesya terbuat dari paduan Imium, Thunder Angel terbuat dari paduan Tedam yang mengalami deformasi, dan sekarang sebuah benteng terbuat dari paduan Teddy. Sebenarnya, sebelum dia datang, meskipun Deka berpikir bahwa Hong Dali sangat kuat, secara tidak sadar, dia tetap merasa bahwa bumi hanyalah tempat seperti desa terpencil. Tidak peduli seberapa kuat Hong Dali, itu hanya satu orang, itu tidak mewakili seluruh peradaban. Namun setelah benar-benar datang ke sini, dia menyadari hal yang sangat menyedihkan. Dibandingkan dengan bumi, mereka benar-benar berasal dari desa terpencil, hanya dalam waktu yang sangat singkat mereka telah menemukan seperangkat peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Keputusanku benar, keputusanku benar. Sejak mendengar apa yang dikatakan Deka, kepala biro terus bergumam di sampingnya, meminta Dali menjadi orang pertama yang masuk benar-benar ide yang cemerlang. Yup, dari titik ini saja, pandangan ke depan kepala biro memang tidak buruk. Oh, begitu. Hong Dali tidak menunjukkan ekspresi khusus, tetapi hanya bertanya. Lalu, bagaimana caraku memakai benda ini? Tidak mengherankan dia menanyakan hal ini karena, dari pandangan mereka, benda ini hanyalah sebuah bola bundar raksasa. Sejujurnya, aku juga tidak yakin apa ini sebenarnya. Deka mengangkat bahu dan berkata, levelku tidak cukup tinggi untuk mengetahui hal-hal seperti ini, karena itu, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa aku tidak dapat membantumu dengan ini. Oh. Hong Dali melihat sekeliling dan berkata, kalau begitu, pasti ada semacam petunjuk atau semacamnya, kan, pasti ada jalan bagi orang-orang di dalam untuk keluar, kan? Petunjuk. Mendengar Hong Dali mengatakan ini, Deka segera berpikir dan berkata, Tuan Kepala Biro, tolong kirim orang ke sini untuk menerangi seluruh tempat ini. Saya pikir kita harus bisa menemukan beberapa petunjuk tentang pemiliknya, hal-hal seperti kata-kata dan semacamnya. Baiklah. Kepala Biro yang sudah sangat mengenal proses ini pun langsung menelepon dengan tergesa-gesa. Sekitar 3 jam kemudian, gua yang tadinya sunyi kini dipenuhi orang dan suara. Lampu sorot kecil dipasang di mana-mana. Selain antek-antek Hong Dali, sekitar 30 lebih peneliti juga turun. Mereka sudah lama mendengar betapa hebatnya Hong Dali, dan juga telah melihat video topan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh karena itu, saat melihat benteng logam ini, mereka sama sekali tidak menganggapnya aneh, bahkan jika itu adalah naga besar legendaris yang tidur di sini, mereka tidak akan terkejut sedikitpun. Sayang sekali, hanya ada cangkang logam bodoh ini di sini. Sama sekali tidak pantas untuk status tuan muda, kata Dr. Huyang. Bab 665. Namaku Mo Tianji. Setelah seluruh gua diterangi, mereka akhirnya dapat melihat tempat itu dengan jelas. Benteng logam berbentuk kubah ini tampak seperti setengah bola, dan menurut pengamatan dan perhitungan peneliti, di bawahnya terdapat setengah bola lagi. Artinya, benteng ini benar-benar berbentuk bola yang setengahnya terkubur di dalam tanah. Adapun gua bawah tanahnya sendiri, bentuknya juga seperti setengah bola, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Menggunakan gambaran untuk menggambarkan hal ini, bagaikan telur rebus, gua bawah tanah adalah putih telurnya sedangkan bentengnya adalah kuning telurnya. Ketemu. Dengan cepat, seorang peneliti berteriak, ada kata-kata di sini. Di mana itu? Mendengar kata-kata itu ditemukan, kemungkinan besar itu ditinggalkan oleh pemilik benteng. Semua orang bergegas berkumpul di sekitar orang yang menemukannya dan mengangkat kepala mereka. Di bagian dinding gua yang tingginya 10 meter, kata-kata seukuran kepalan tangan terukir di dinding yang kokoh. Sungguh membingungkan bagaimana pemilik benteng benar-benar berhasil melakukan hal seperti itu. Saudara Deka, kata-kata apa itu? Hong Dali bertanya, kelihatannya mirip dengan aksara Cina, tapi aku tidak mengenali satu pun di antaranya. Tunggu, biar aku lihat. Deka menatap kata-kata itu sejenak, mengangguk, dan berkata, itu bahasa universal, biar aku bacakan untukmu. Kemudian dia mulai membaca. Namaku Mo Tianji, aku adalah prajurit galaksi tingkat tinggi dari planet Beta yang mulia. Pada saat yang sama, aku juga juara umum kompetisi solo Mesya divisi ke-118 di Bima Sakti Timur. Saya telah mendominasi Bima Sakti Timur sepanjang hidup saya, telah melalui ribuan pertempuran dan tidak pernah kalah sebelumnya. Dalam pertempuran terakhir, lawanku adalah petarung nomor 1 di Central Milky Way, Duan Xuan. Kami bertarung di puncak Gunung Taiyi selama 3 hari 3 malam, tetapi akhirnya aku kalah setengah jurus darinya. Saya telah menjadi orang yang sombong sepanjang hidup saya dan tidak pernah mengagumi siapapun sebelumnya, namun, saya harus mengakui bahwa saya mengagumi kemurahan hati dan keluasan pikirannya, mengenai seberapa tinggi seni bela diri kita,
Itu tidak penting, itu tidak pernah ada dalam pikiran kita sebelumnya. Setelah pertempuran, saya benar-benar merasa bahwa saya hidup seperti katak di dalam sumur. Jika ini terus berlanjut, jalur pelatihan saya dalam seni bela diri hampir tidak akan mengalami kemajuan lagi. Jadi saya meninggalkan kompetisi dan melakukan perjalanan ke seluruh Bima Sakti. Sayangnya, saya kurang beruntung dan bertemu dengan pasukan Zerg selama perjalanan saya. Setelah pertempuran sengit, pasukan Zerg menghancurkan sistem osilasi ruang angkasa di Thunder Angel, dan pada akhirnya, saya berakhir di sini. Bayangkan aku sudah hidup dalam kemuliaan dan ketenaran sepanjang hidupku, tetapi pada akhirnya, aku hanya bisa menjalani tahun-tahun terakhirku di sini dalam kepahitan yang sepi. Betapa menyedihkan dan menyedihkannya itu. Setelah pertarungan dengan Duan Xuan, aku tahu bahwa aku jauh dari kata tak terkalahkan dalam seni bela diri, tetapi juga jelas bukan sekadar biasa-biasa saja, karena takut jika aku meninggal seperti ini, tidak akan ada seorang pun yang mewarisi seni bela diriku. Itu akan sangat disayangkan. Oleh karena itu, aku pergi keluar dari pegunungan untuk mencari penerus, sekaligus meninggalkan warisanku di 4 tempat di planet ini. Ini termasuk paduan Imium, roda 5 elemen, malaikat petir, dan Mesya mulia ini. Jika seseorang dapat menemukan tempat ini dan mengenali kata-kata ini, dialah yang ditakdirkan untuk mewarisi semua hal di sini. Saya harap dia dapat menggunakan ajaran saya dan memenangkan ketenaran dan kemuliaan dengannya lagi. Juga, hanya orang yang mampu menggunakan seni bela diri, Earth-Shattering and Sky-Soaking Fist, yang boleh mengoperasikan Mesya mulia. Jika tidak, dia bahkan tidak akan mampu menggunakan 1/10.000 kekuatan Mesya itu. Ingat ini. Ini adalah informasi yang besar. Setelah Deka selesai membaca semua yang ada di dinding, dia menarik napas dalam-dalam lalu menatap Hong Dali. Dali, sederhananya, kali ini kamu benar-benar mendapatkan harta karun, dan harta karun yang sangat besar. Ya, Hong Dali sama sekali tidak terkejut. Ngomong-ngomong, keberuntunganku tampaknya cukup bagus. Harta apa yang kuperoleh? Kepala biro buru-buru fokus mencatat semua ini. Si bajingan Hong Dali ini selalu sangat riang dan santai, aku harus membantunya mengingat semua ini. Kalau tidak, dia pasti akan melupakannya. Jika aku tidak salah. Deka menyentuh kata-kata di dinding. Mo Tianji ini seharusnya menjadi orang paling legendaris di kompetisi pertempuran Mesya virtual Bima Sakti. Mo Tianji adalah nama aslinya, tetapi tidak banyak orang yang tahu nama ini. Dia memiliki nama panggilan yang diketahui oleh semua penggemar pertempuran Mesya di Bima Sakti Timur. Dia disebut Invincible Is. Ia lahir dalam keluarga prajurit galaksi, dan ayahnya ahli dalam berbagai teknik pertarungan jarak dekat. Ya, secara sederhana, buku-buku dan teknik bela diri yang dijual dengan harga tinggi di jaringan virtual galaksi berasal dari keluarganya. Mendengar Deka mengatakan ini, semua orang tercengang. Bukankah itu berarti buku-buku panduan bela diri yang bisa ditukar dengan puluhan planet hidup itu semuanya berasal dari keluarga Mo Tianji ini? Deka melanjutkan, Mo Tianji suka bertarung sejak dia masih muda, terutama menyukai gerakan yang lebih ganas. Di Galaxy Virtual Network, dia menjadi pemenang keseluruhan untuk kompetisi Mesya di divisi ke-118 selama 36 kali. Dia melewati ribuan pertempuran, besar dan kecil, dan tidak pernah kalah satu kali pun. Dari pertempuran tersebut, selama 862 di antaranya, dia mengalahkan lawan-lawannya dengan satu gerakan. Karena kehebatannya, untuk kompetisi mendatang, para penonton tidak lagi peduli dengan siapa pemenang keseluruhan, sebaliknya hanya peduli dengan siapa yang berada di posisi kedua. Dari sini, Anda dapat mengetahui seberapa kuatnya dia. Berbicara sampai di sini, Deka terdiam sejenak sebelum dia menghela napas dan berkata, mungkin kalian akan berpikir bahwa kompetisi divisi ke-118 hanyalah kompetisi kecil, tapi bukan itu masalahnya. Seluruh galaksi Bima Sakti terbagi menjadi 5 aliansi kecil. Aliansi Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Ada lebih dari 200.000 planet hidup di seluruh galaksi Bima Sakti, dan rata-rata, setiap aliansi yang lebih kecil memiliki lebih dari 40.000 planet. Di Bima Sakti Timur, ada total 128 divisi. Meskipun itu terlihat banyak, semua orang tahu bahwa Mo Tianji adalah prajurit terkuat di seluruh Bima Sakti Timur. Dia hanya bersikap rendah hati saat mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di divisi ke-118. Kenyataannya, dia hanya kalah setengah jurus dari prajurit terkuat di Central Milky Way, Duan Xuan, sepanjang hidupnya. Semua orang menarik napas dalam-dalam. 36 kali juara dalam kompetisi di East Milky Way, dan bahkan membuat penonton kehilangan minat untuk mengetahui siapa juaranya. Betapa mengagumkannya itu. Meskipun ia lebih suka menyebut dirinya penggemar pertempuran, semua lawannya memanggilnya Invincible Is, dan bahkan menciptakan frasa untuknya, yang disebut, matahari terbit dari timur, hanya aku yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, ia menerima ini dan mengubah namanya menjadi Invincible Is. Dalam 36 tahun ia mengikuti kompetisi, itu adalah era tergelap dalam sejarah pertempuran Mesya, karena kekuatan serangannya adalah yang terkuat dalam 1000 tahun terakhir sejarah. Sayangnya,
dia menghilang setelah pertarungannya dengan Duan Xuan. Para penggemar pertempuran Bima Sakti Timur semua mengira Duan Xuan diam-diam membunuhnya atau semacamnya, tetapi tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa sebenarnya dia bertemu dengan pasukan Zerg. Setelah dia memperkenalkan Invincible Is kepada mereka, Deka menarik napas dalam-dalam. Menghadapi kenyataan bahwa seorang pahlawan menemui ajalnya di sebuah planet yang sangat rendah peradabannya, Deka hanya bisa mendesah menyesali nasibnya. Mo Tianji ini kedengarannya sangat mengesankan. Meskipun Hong Dali adalah anak yang boros, dia tetap menghormati karakter yang seperti pahlawan. Dia mendengus, berbalik dan berkata kepada Ling Xiaoyi, "Ya, saat kita bisa masuk ke dalam, buatlah tugu peringatan untuknya, tapi aku bukan keturunannya, jadi aku tidak akan bersujud padanya." "Baiklah, Tuan Muda." Ling Xiaoyi cukup mendukung hal ini dan buru-buru menuliskannya. "Kami pasti akan menggunakan bahan-bahan terbaik." Ngomong-ngomong, Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, "Timur yang tak terkalahkan ini meninggalkan banyak warisan, ya, di tugu peringatan, tulis saja, keturunan Hong Dali si anak hilang memberi penghormatan." Dia bahkan ingin menulis bahwa dia adalah anak yang hilang pada sebuah tugu peringatan. Tapi ini adalah gaya Hong Dali, jadi tidak ada yang mengeluh. "Deka." Kepala biro merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, "Kamu mengatakan bahwa Invincible Is ini bertemu dengan pasukan Zerg di alam semesta, apa maksudnya?" "Ini masalah penting. Sepertinya selain manusia, adakah makhluk cerdas lain di alam semesta? Ras Zerg selalu menjadi musuh manusia." Mendengar kepala biro menanyakan hal ini, Deka buru-buru menjelaskan, sebenarnya, mereka adalah musuh semua makhluk hidup lainnya. Di alam semesta, Zerg melambangkan kehancuran. Mereka biasanya melayang-layang di alam semesta, dan jika mereka menemukan planet yang memiliki makhluk hidup di dalamnya, mereka akan turun ke planet itu. Kemudian, dalam beberapa hari, mereka akan memakan semua makhluk hidup di planet itu dan kemudian terus melayang-layang. Biasanya, di alam semesta, mereka semua berkumpul dalam kelompok. Penampakan kelompok ini mirip dengan planet kecil, tetapi tidak terlihat dari luar, hanya melalui pemindai dan perangkat kehidupan mereka dapat ditemukan, tentu saja. Berbicara sampai titik ini, Deka menggigil dan berkata, "Pada saat terdeteksi, biasanya sudah terlambat, karena itu berarti kelompok itu sudah dekat dengan Anda." Mendengar ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Sepertinya meskipun Deka dan armadanya tidak menyerang bumi, itu tidak berarti bumi aman di alam semesta. Ras Zerg ini benar-benar dapat memakan semua makhluk hidup di seluruh planet. Ya Tuhan! Baiklah, kurasa kita tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Melihat ekspresi mereka, kepala biro buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Kalau begitu, ceritakan hal lain kepada kami." Kepala biro menunjuk ke benteng logam. "Apakah benda ini inti dari malaikat petir? Adapun Mesya mulia itu, seharusnya ada di dalam inti ini, kan?" "Mungkin." Deka mengangguk dan berkata, "Menurut ukurannya, memang seharusnya begitu. Tentu saja, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya, kita harus benar-benar masuk dan melihatnya. Ini sebenarnya inti untuk mengaktifkan Thunder Angel. Ya Tuhan, bagaimana kita bisa mengangkut benda sebesar itu? Tentu saja, itu tidak penting. Yang penting adalah benda ini sangat berharga, itu saja yang penting, bukan?" Bab 666. Dua kelompok besar. Deka. Sekarang setelah Deka menjelaskan begitu banyak, kepala biro tidak bisa bersantai. Dia menarik Deka ke satu sisi dan bertanya, "Kamu mengatakan bahwa Bima Sakti terbagi menjadi 5 bagian, lalu bumi termasuk bagian yang mana?" "Jaringan virtual Bima Sakti Timur." Deka berkata dengan lembut, "Saat ini, ada lebih dari 38.000 planet hidup yang sudah berhubungan dengan aliansi galaksi di seluruh Bima Sakti Timur. Mungkin ada beberapa planet hidup lain yang tingkat teknologinya tidak cukup tinggi untuk terhubung ke jaringan virtual galaksi, jadi mereka belum ditemukan." 38.000 lebih planet. Memang, apapun yang diukur pada skala universal akan berjumlah besar. Yang artinya mengatakan, kepala biro melihat inti yang disegel dan berkata, "Tuan Timur yang tak terkalahkan ini adalah yang terkuat dari 38.000 lebih planet manusia." Dia harus menanyakan ini dengan jelas. Bagaimanapun, sumber daya yang bisa mereka peroleh di sini terkait dengan modal Hong Dali ketika dia memasuki alam semesta, dengan cara Hong Dali yang boros. Jika modalnya terlalu sedikit, itu tidak akan cukup baginya untuk dihambur-hamburkan. Sesuatu seperti itu, tapi tidak persis seperti itu. Deka menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih tepatnya, dia adalah orang dengan teknik bela diri terkuat, lagi pula, karena konstitusi bawaan orang Beta Star, mereka tidak sekuat ras prajurit murni, misalnya. Deka menunjuk Levis dan berkata, tubuhnya adalah yang terkuat yang pernah kulihat, tapi teknik Invincible Is adalah yang terkuat. Menurut evaluasi, tekniknya berada di antara level ketiga hingga keempat. Pada dasarnya, dia tak terkalahkan di Bima Sakti dalam hal teknik. Yang berarti tempat ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang leluhur yang memiliki seni bela diri tingkat ketiga atau keempat.
Bukankah itu berarti dia mungkin meninggalkan buku panduan seni bela dirinya di sini? Bahkan jika dia tidak melakukannya, dengan kekayaannya, barang-barang yang ditinggalkannya seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Sebenarnya, ngomong-ngomong soal itu, Deka menarik napas dan berkata, Bima Sakti terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian adalah aliansi bela diri Bima Sakti, bagian ini bertugas melindungi berbagai planet besar di aliansi Bima Sakti, mirip dengan sistem militer atau tentara bayaran, bagian lainnya bertugas memproduksi dan membuat produk, yang disebut Grup Aliansi Bisnis Bima Sakti, singkatnya, Grup Aliansi Bima Sakti. Bagian ini bertugas menyediakan kebutuhan bagi planet-planet di Aliansi Bima Sakti. Saat Deka berbicara sampai titik ini, Kepala Biro mengerti apa yang dia katakan. Ini mirip dengan militer dan kelompok bisnis di bumi. Militer bertugas melindungi negara sementara para pengusaha bertugas menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan. Hal ini mudah dipahami. Tetapi kita termasuk dalam kelompok Aliansi Bima Sakti. Deka tersenyum dan berkata, itu dianggap sebagai area bisnis. Sebenarnya, aku tidak begitu mengerti aliansi bela diri Bima Sakti, tetapi Tuan Timur yang tak terkalahkan ini seharusnya termasuk dalam bagian itu. Sederhananya, ada banyak lembaga besar di aliansi Bima Sakti, dan anggotanya semuanya berjumlah 100 juta. Aku tidak dapat mengingat dan menceritakan semuanya kepadamu sekarang. Aku perlu melihat sesuatu yang berhubungan dengan mereka untuk mengingatnya. Lihatlah skala ini, jumlah anggotanya mencapai ratusan juta. Ini sungguh menakutkan. Lebih baik menunggu Dali memasuki jantung aliansi Bima Sakti. Kepala Biro tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini informasi yang cukup banyak, kurasa Dali tidak akan bisa mengingat terlalu banyak informasi sekaligus. Ya, aku akan bersama Dali saat itu tiba. Deka tersenyum dan berkata, benar. Dia sudah cukup memahami informasi sekarang, masalah krusial berikutnya adalah mengaktifkan inti. Hong Dali sudah mengumpulkan roda 5 elemen, 3 di sini dan 2 di roda 5 elemen. Kalau begitu, Kepala Biro merasa sedikit malu dan berkata, mengenai roda 5 elemen, aku perlu merepotkanmu untuk pergi dan mengambil 2 lainnya dari Big Fish. Ah, mereka tidak bersama Dali. Mendengar ini, Deka langsung berteriak pada Hong Dali, kau bahkan memberikan barang-barang berharga seperti itu. Ah, benar juga. Hong Dali mengangguk tanpa malu dan berkata, aku tidak bisa memakannya, kenapa aku harus menyimpannya di tubuhku? Kemudian, dia berpikir sejenak dan mengatakan sesuatu yang hampir membuat Kepala Biro mati karena marah. Setelah kita masuk ke dalam, jika ada yang kamu suka, kamu bisa mengambil beberapa, hanya kapal dan mesia yang tidak bisa diberikan kepadamu. Aku pasti tidak akan memberikan barang keren ini. Bibir Kepala Biro berkedut karena marah. Bajingan kecil, tahukah kau bahwa mungkin ada barang yang sangat berharga di dalamnya, dan kau akan memberikannya tanpa melihatnya terlebih dahulu. Namun, kata-kata Hong Dali sangat efektif. Deka begitu tersentuh hingga air mata mengalir di wajahnya. Kau adalah saudara kandungku, aku pasti akan menjadi antekmu. Apa-apaan ini? Ini tunggangan Invincible Is, siapa yang tahu barang berharga apa yang ada di dalamnya? Dari kelihatannya, meskipun Hong Dali akan mendapatkan sebagian besar keuntungan, itu tidak berarti orang-orang di sekitarnya hanya dapat memperoleh sebagian kecil keuntungan. Seketika, tingkat loyalitas Deka terhadap Hong Dali meningkat tajam, tentu saja, belum mencapai 100, tetapi tidak jauh dari itu. Aku akan pergi sekarang. Deka langsung berlari keluar. Kepala Biro, Dali, tunggu aku akan sangat cepat, aku akan melakukannya dengan kecepatan 8.000 km per jam kali ini. Coba lihat. Kalau kita meminta seseorang melakukan sesuatu, kita harus menawarkan sesuatu sebagai balasannya, betul. Kepala Biro berkata dengan sedih, bajingan kecil ini, dia sangat pandai membeli hati orang. Dari ekspresi Deka, dia pasti akan menjadi antek Dali lainnya. Setelah Deka pergi, Kepala Biro menarik Hong Dali dan bertanya dengan lembut, Dali, kapan kamu berencana memasuki alam semesta? Hah, apakah perlu menanyakan ini? Hong Dali menatap Kepala Biro dengan heran dan berkata, tentu saja lebih baik jika lebih awal, aku ingin sekali menghabiskan waktu di alam semesta. Yup, sepertinya anak ini punya misi pemborosan baru. Aku tidak terlalu peduli sekarang. Kepala Biro berkata dengan lembut, tidak apa-apa bagimu untuk pergi, tetapi aku merasa bumi kita tidak begitu aman sekarang. Tidakkah kau mendengar Deka mengatakan bahwa jika kita bertemu dengan Zerg, mereka dapat memakan semua orang di planet ini hanya dalam beberapa hari? Apa yang harus kita lakukan jika kita benar-benar bertemu dengan mereka? Ini memang pertanyaan serius. Benar, orang tuaku masih di sini, aku perlu memikirkan sesuatu. Orang tuaku yang sangat menyayangiku masih di sini, aku tidak bisa membiarkan masalah terjadi di bumi. Aku harus meninggalkan sesuatu untuk mereka agar bisa membela diri. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, kenapa aku tidak meninggalkan beberapa mesia, Paman Kepala, kau harus tahu tentang itu, minta perusahaan mobil Tianjing untuk memproduksi lebih banyak mobil atau semacamnya. Itulah kata-kata yang kutunggu.
Aku tidak akan menuntut Hong Dali untuk meninggalkan Grand Zone dan Falchion, tetapi setidaknya dia harus meninggalkan beberapa senjata militer. Jika dia bisa membuat ribuan atau puluhan ribu misya atau semacamnya, maka bumi akan jauh lebih aman. Yup, Kepala Biro sangat menyukai kata, membuat, ini, apapun yang dia tidak yakin bagaimana cara kemunculannya, gunakan saja kata, membuat. Baiklah, katakan padaku, berapa banyak mobil yang ingin kau produksi? Kepala Biro bertanya langsung. Semakin banyak mobil yang dibutuhkan, semakin banyak uang yang dibutuhkan, maka ia memperkirakan Hong Dali akan semakin bahagia. Sayangnya, pandangan Kepala Biro masih terlalu kecil. Berapa banyak? Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, buat 100.000 Grand Zone, Falchion, dan lain-lain. Lalu buat sekitar 100 kapal induk lagi. Itu seharusnya sudah cukup. Hehe, aku orang yang bisa menghancurkan kapal induk sekarang, aku harus mencobanya. Apa-apaan ini? Seperti yang diduga, Kepala Biro sangat terkejut hingga dia mengumpat. Membuat 100 kapal induk. Tahukah kamu berapa jumlah kapal induk di seluruh dunia? Aku tidak punya pilihan lain. Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, itu untuk pemborosan, aku harus memboroskannya dalam jumlah besar. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kepala Biro juga tidak berdaya, dia tentu tahu gaya Hong Dali. Kemudian, dia dengan tegas menyatakan syaratnya. Tetapi Anda juga harus membantu, masalah utamanya adalah kita tidak dapat memproduksi begitu banyak baja, lihat juga kapal luar angkasa Deka, panjangnya tampaknya lebih dari 20 km, dan ini hanya dianggap rata-rata, kapal induknya hanya 300 meter lebih, perbedaannya terlalu besar. Benar sekali. Hong Dali berpikir sejenak. Asteris ya, demi keselamatan orang tuaku, aku perlu membawa kembali beberapa bahan untuk osilasi ruang angkasa. Seperti paduan teddy ini, sepertinya cukup bagus. Asteris, baiklah, lain kali aku akan mencoba membawa kembali beberapa bahan. Hasilkan saja apa yang bisa kau hasilkan pertama kali di bumi. Apapun masalahnya, kau bisa berkomunikasi dengan Running Dog, Sister Xiaoyi harus pergi bersamaku ke alam semesta. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, oh benar, ngomong-ngomong soal ini, aku hampir lupa sesuatu. Ah, apa itu? Kepala Biro bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lupa? Hong Dali tidak menjawab, dia langsung mengeluarkan ponselnya. Halo, Kakek Wang, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kakek Wang. Wang Daoming. Apakah itu Tuan Muda Dali, ada apa? Suara Pak Tua Wang terdengar sangat santai di telepon. Saya sedang mengajari si kecil Bai Heko seni bela diri sekarang, dia belajar dengan sangat cepat, jauh lebih baik daripada para seniornya, terutama Blood Demon itu, dia belajar jauh lebih lambat daripada si kecil Bai Heko. Bukankah itu pernyataan yang sudah jelas? Dia anakku, bagaimanapun juga. Meskipun dia anak baptis. Ah, begitulah. Hong Dali menyeringai dan bertanya, apakah kamu tahu cara melakukan tinju penghancur bumi dan penghancur langit? Mendengar ini, Kepala Biro teringat kata-kata di dinding, terutama bagian ini, hanya orang yang mampu menggunakan seni bela diri, tinju penghancur bumi dan pengguncang langit yang boleh mengoperasikan mesya mulia. Jika tidak, dia bahkan tidak akan mampu menggunakan 1/10.000 kekuatan mesya itu. Kemudian, jantungnya langsung berdebar kencang. Mungkinkah Kakek Wang adalah? Memikirkan hal ini, Kepala Biro memandang Hong Dali dan langsung menarik napas dalam-dalam. Siapa bilang anak ini konyol? Otaknya berputar sangat cepat. Tinju yang mengguncang bumi dan mengguncang langit. Seperti yang diduga, setelah mendengar pertanyaan ini, Kakek Wang langsung tercengang. Tuan Muda Dali, bagaimana Anda tahu bahwa saya dapat melakukan gerakan ini, tapi saya belum cukup kuat, saya tidak dapat melakukan gerakan ini dengan baik. Hahaha. Seperti yang diharapkan, tidak heran Kakek Wang begitu hebat, orang ini memang keturunan dari Invincible Is ini. Bahkan jika dia bukan penerus langsungnya, dia setidaknya adalah keturunan buyut Invincible Is atau semacamnya. Keturunan dari Invincible Is yang legendaris sekarang bekerja di bawahku. Memikirkan hal itu, harga diri Hong Dali meningkat tak terbatas. Bab 667. Catatan Fantasi Iblis. Ah, sudah kuduga. Hong Dali menyeringai dan berkata, Kakek Wang, Deka akan kembali menjemput orang nanti, kenapa kau tidak membawa Bai Heko kecil dan yang lainnya untuk ikut melihat? Baiklah. Pak Tua Wang langsung setuju dan berkata, kalau begitu, sampai jumpa nanti. Sampai jumpa lagi. Setelah menelepon, Hong Dali menatap Kepala Biro dan yang lainnya. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ekspresi seperti apa yang kalian buat, kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Kemudian, dia buru-buru menyentuh wajahnya dan bertanya, apakah bunga tumbuh di wajahku? Dali. Tang Muxin bergegas mendekat dan mencubit wajahnya.
Dia menatapnya ke kiri dan ke kanan dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa kakek Wang adalah keturunan dari Invincible East? Invincible East adalah keturunan terkuat dari keluarga Galaxy Warriors. Anggota ras Beta Star yang mulia. Juara dari 36 kompetisi pertarungan Mecha. Ini bukan lelucon. Keturunannya sebenarnya bekerja di bawah Hong Dali, ini, itu. Tentu saja, ini hanya tebakan. Hong Dali sama sekali tidak terkejut. Apa yang salah dengan ini? Seni bela diri kakek Wang sangat hebat, Timur yang tak terkalahkan ini juga merupakan juara kompetisi pertarungan, dan mereka berdua muncul di negara surgawi. Oleh karena itu, sangat mudah untuk menghubungkan mereka bersama, bukankah ini masalah sederhana? Ya Tuhan! Kepala biro itu mencengkeram wajahnya. Apakah ini keuntungan menjadi orang yang berpikiran tunggal? Aku masih berencana mengirim orang untuk mencari tahu tentang keturunannya. Dengan sangat cepat, Hong Dali sedikit lelah karena berlarian hari ini. Dia menarik Lin Yanwei dan langsung berbaring di atas kakinya. Baiklah, semuanya, istirahatlah sekarang, aku akan tidur siang dulu. Setiap orang. Di depannya adalah inti dari malaikat petir, Mecha terhormat sedang menunggu di dalam, harta karun Invincible East juga menunggu di dalam, tetapi dia masih bisa tertidur di saat seperti ini. Baiklah, hanya orang yang riang seperti dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Tuan Muda Dali, Tuan Muda Dali. Waktu berlalu sangat cepat. Setelah waktu yang tidak ditentukan, suara Pak Tua Wang membangunkan Hong Dali. Tuan Muda Dali, aku di sini, bangun, bangun. Oh, kamu di sini. Hong Dali terbangun dalam keadaan linglung dan bangkit berdiri. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah lama. Kakek Wang menyeringai dan berjongkok di depan Hong Dali. Tuan Muda Dali, apakah Anda di sini karena tinju yang menghancurkan bumi dan mengguncang langit? Sambil berkata demikian, dia melihat ke dinding dan berkata, Timur yang tak terkalahkan. Benar sekali. Hong Dali mengusap matanya, menyeringai, dan bertanya, bisakah kau menceritakan kisah tentang tinju yang mengguncang bumi dan mengguncang langit ini? Aku suka mendengar ceritanya. Tentu, aku harus setuju dengan instruksimu. Karena itu, semua orang duduk di lantai. Deka juga penggemar pertempuran Mecha, sekarang keturunan Invincible East ada di depannya, telinganya hampir tegak. Ini tidak mudah. Itulah Invincible East, orang terkuat dalam sejarah pertempuran Mecha. Kesempatan langka untuk bersama keturunannya sekarang. Ngomong-ngomong, pendiri cabang seni bela diri saya bernama Yang Mulia Tianji, menurutnya, kampung halamannya memang berada di dekat desa roh air. Wang Daoming menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan kisah sekte seni bela dirinya. Pada suatu masa di dinasti Song, suku Liao dan Song sedang berperang, leluhur saya muncul dan membunuh cukup banyak orang Liao. Saya tidak yakin dengan kejadian sebenarnya, tetapi pada dasarnya seperti ini. Nenek moyang saya sangat senang bertempur selama pertempuran itu, kemudian, keadaan kembali damai tak lama setelah itu, leluhur saya membangun sebuah sekte yang disebut Sekte Perkawinan Perak dan merekrut banyak pengikut, menciptakan sekolah seni bela diri, mengajarkan semua jenis teknik unik, itu memang masa kejayaan. Kalau begitu, saya yakin kalian semua tahu seperti apa lingkungan di dinasti Song, kontrol kekuatan bela diri sangat ketat, ditambah fakta bahwa beberapa siswa menggunakan keterampilan mereka untuk kejahatan, oleh karena itu leluhur dapat dikatakan telah melanggar hukum melalui kekuatan bela dirinya dan karena itu dikepung oleh militer. Sebenarnya, dengan kemampuan leluhurku, para prajurit itu jelas bukan tandingannya, namun saat itu, dia juga sangat patah semangat, karena sebagian besar murid yang diajarinya tidak menggunakan keterampilan mereka untuk kebaikan, oleh karena itu, setelah dia melarikan diri, leluhurku langsung mengasingkan diri dan mengubah nama sekte menjadi Sekte Jejak Tersembunyi. Sejak saat itu, seni bela dirinya hanya diwariskan kepada satu orang setiap generasi dan hanya diwariskan kepada laki-laki. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa ketika hanya ada satu guru dan satu murid, dapat dianggap tidak buruk jika murid tersebut berhasil mempelajari 60% hingga 70% keterampilan guru tersebut. Oleh karena itu, melihat keterampilan keturunannya yang jauh berbeda dari miliknya, leluhur saya sangat merasa bahwa hal itu tidak akan berhasil dan karenanya mencatat semua keterampilan dan tekniknya ke dalam sebuah buku kecil. Ia menamainya, Catatan Fantasi Iblis dan menyembunyikannya. Setelah itu, dunia berubah drastis seiring berjalannya waktu, garis keturunan leluhurku pada dasarnya tidak dapat dilacak lagi. Aku cukup beruntung menemukan Catatan Fantasi Iblis secara kebetulan, baru saat itulah aku mengetahui sejarah seni bela diri yang kupelajari, tentu saja. Pada akhirnya, Wang Daoming menyimpulkan, leluhurku hanya mencatat hal-hal yang berkaitan dengan seni bela diri dalam catatan fantasi iblis. Dia tidak banyak menyebutkan tentang hal-hal di alam semesta, namun, aku masih dapat menebak bahwa dia bukan dari bumi karena banyak hal di dalamnya pasti sesuatu yang tidak mungkin ada selama dinasti Song. Setelah Wang Daoming menyelesaikan ceritanya, semua orang tahu apa yang terjadi sekarang. Secara sederhana, Invincible East ini bertemu dengan pasukan Zerg dalam perjalanannya,
berakhir di Heavenly State, dan sebagai hasilnya, membaur dan membuka sekte bela diri. Ceritanya biasa saja, mereka hanya bisa mengandalkan tebakan mereka sendiri untuk membayangkan detail kejadiannya. Adapun kebenarannya, itu sudah terkubur dalam sejarah. Guru Wang. Kepala biro bertanya dengan lembut, Timur tak terkalahkan ini, yang merupakan leluhurmu Mo Tianji, setelah dia datang ke bumi, apakah dia tidak berpikir untuk meningkatkan level teknologi di sini atau semacamnya? Apakah tidak ada catatan tentang itu dalam catatan fantasi iblis? Tidak mengherankan dia menanyakan pertanyaan ini. Karena dalam benak mereka, jika dia adalah orang modern dari dunia dengan teknologi rendah, dia pasti ingin meningkatkan teknologi di sana. Namun Mo Tianji ini sebenarnya tidak melakukannya, jadi ini agak aneh bagi mereka. Dia tidak melakukannya. Wang Daoming berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, aku ingat bahwa catatan fantasi iblis secara samar menyebutkan sesuatu seperti, sayang sekali aku mengabdikan hidupku untuk seni bela diri dan tidak tertarik pada hal lain, dan aku tidak ingin mengubah dunia, dan sesuatu seperti itu. Pada dasarnya, kukira artinya adalah bahwa dia tidak ingin membuat perubahan besar apapun pada dunia ini, sesuatu seperti itu. Setelah dia mengatakan ini, mereka agak mengerti alasannya. Pada dasarnya, si Invincible Is ini tergila-gila pada seni bela diri dan tidak tertarik pada hal lain, dia tidak mau repot-repot melakukan apapun untuk meningkatkan teknologi di dunia, karena itu, semua orang memperhatikan Hong Dali lagi. Hah, kenapa kalian semua menatapku? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, apakah ada bunga yang tumbuh di wajahku? Tidak ada. Kepala biro itu menegur sambil tersenyum. Kami hanya melihat seseorang yang mirip denganmu, seperti yang diduga, hanya orang-orang sejenis yang akan menjadi keluarga. Kalian hanya peduli dengan pemborosan, sementara Invincible Is ini hanya peduli dengan seni bela diri. Kalian berdua benar-benar sejenis, tetapi setidaknya kalian sedikit lebih baik, kalian akan repot-repot meningkatkan teknologinya. Setelah mengatakan itu, Hong Dali langsung merasa bangga pada dirinya sendiri. Lagi pula, dia ditempatkan pada level yang sama dengan Invincible Is. Setelah mendengar cerita itu, mata semua orang kembali tertuju pada Wang Daoming. Sekarang semuanya sudah jelas. Tidak heran mengapa Wang Daoming tidak mau menerima murid. Alasannya adalah apa yang terjadi pada leluhurnya, Invincible Is, bukankah Wang Daoming baru saja mengatakan, karena masalah yang disebabkan oleh para murid, sang guru juga menderita. Guru Wang. Meskipun enggan, kepala biro masih harus bertanya, lalu apakah Anda masih memiliki catatan fantasi iblis? Buku itu, seharusnya masih ada di sekitar sini, coba kupikir-pikir. Pak Tua Wang berpikir lama sebelum dia menarik kepalanya yang hampir botak dan berkata, sepertinya aku tidak ingat di mana aku menaruhnya. Itu adalah buku rahasia yang ditulis oleh prajurit nomor 1 di Bima Sakti Timur, Invincible Is. Kepala biro berkata dengan panik, dan kau kehilangannya. Ya Tuhan, itu harta yang tak ternilai. Buku rahasia unik itu ditulis oleh Invincible Is. Dia bahkan tidak ingat di mana dia menaruhnya. Apa yang membuatmu gugup? Beri aku waktu untuk berpikir. Wang Daoming juga sedikit gugup sekarang. Aku ingat aku menaruhnya di tempat yang sangat rahasia, di mana aku menaruhnya. Guru Wang, harap diingat. Deka bersorak untuknya. Itu adalah buku petunjuk rahasia Invincible Is, jika kita menjualnya di pasar gelap, kita akan mendapatkan setidaknya beberapa ratus juta, jika kita mengirimkannya kembali ke orang-orang Beta Star, mereka akan berutang budi kepada kita, itu akan menjadi lebih berharga. Itu adalah barang milik prajurit nomor 1 di Bima Sakti Timur, betapapun juga, nilainya tak terukur. Tunggu, biarkan aku berpikir. Wang Daoming akhirnya memikirkan sesuatu. Aku ingat aku menguburnya di suatu tempat puluhan tahun yang lalu, di suatu tempat dekat kota Tianjing, kurasa itu di suatu tempat di gunung. Lalu, kepala biro bertanya dengan cemas, gunung yang mana? Di sisi barat, hanya ada gunung di sebelah barat kota Tianjing. Wang Daoming berbicara dengan tenang. Saya hanya bisa menguburnya di sisi barat. Semua orang, ya Tuhan, mengubur hal-hal baik seperti itu di pegunungan. Tepat sekali, sekarang akan sulit untuk menemukannya. Kita harus menemukannya meskipun sulit, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tunggu sebentar, informasinya agak terlalu banyak. Kepala biro mengangkat tangannya dan yang lainnya buru-buru menutup mulut mereka. Kepala biro menganalisis informasi itu sedikit demi sedikit. Di sebelah barat kota Tianjing, di pegunungan, sepertinya hanya ada Gunung Hongwu di sebelah barat kota Tianjing kita. Saat dia mengatakan ini, semua orang menatap Hong Dali lagi. Hong Dali, kenapa kalian semua menatapku seperti itu lagi? Tidak ada bunga di wajahku. Bajingan kecil. Kepala biro menerkamnya dan mencekik lehernya. Guru Wang mengubur buku petunjuk rahasia itu di rumahmu. Brengsek. Apa hubungannya ini denganku? Dia mengubur buku rahasianya, tapi apa hubungannya denganku? Hong Dali berteriak, aku tidak ingin belajar bela diri, bagaimana aku bisa tahu di mana dia menguburnya? Kepala biro berteriak,
di sebelah barat kota Tianjing, di pegunungan, Gunung Hongwu, seluruh tempat itu milik keluargamu, di mana dia akan menguburnya jika bukan di rumahmu. Bahkan jika dia tahu, aku juga tidak tahu. Hong Dali berkata dengan sedih, bagaimana aku bisa tahu di mana kakek Wang mengubur buku bodoh itu? Kakek Wang, kamu benar-benar menguburnya di rumahku. Kurasa begitu. Pak Tua Wang masih tertekan. Aku ingat lokasinya memang di suatu tempat di sana. Bab 668. Memasuki inti malaikat petir. Sialan. Kepala biro langsung mengeluarkan ponselnya. Wei Guo, di mana kamu sekarang? Hong Wei Guo, kepala biro, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk menelepon saya? Saya masih di Tianhai. Kamar dagang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Saya telah dipromosikan menjadi seorang maestro sekarang. Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Ya. Kepala biro berkata dengan cemas, segera telepon rumah dan minta pembantu rumahmu untuk memastikan tidak ada buku apapun yang diizinkan meninggalkan Villa Hongwu. Hah? Hong Wei Guo bertanya dengan heran, apakah ada masalah dengan buku-buku di rumahku? Ya, ada masalah besar. Kepala biro berkata, lakukan saja apa yang saya katakan, tidak ada yang boleh dibawa keluar dari villa, atau akan ada masalah besar. Oh, oke. Hong Wei Guo tidak curiga apapun, karena dia tidak melakukan apapun yang perlu ditakutkan orang-orang. Selain itu, kepala biro tidak akan menyakitinya. Lagi pula, Ruxi tidak ada di rumah, aku akan memberitahu petugas sekarang. Setelah menelepon dan menyegel Villa Hongwu, kepala biro menghela napas dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Akhirnya setelah menyelesaikan ini, semua orang bisa menenangkan hatinya. Mereka akhirnya mengerti bahwa Hong Dali benar-benar orang yang tidak perlu khawatir tentang apapun, dia menjalani kehidupan sebagai orang kaya generasi kedua. Dia bahkan belum meninggalkan planet ini, tetapi lihatlah asetnya. Dua Mesya yang terbuat dari paduan imium, benteng antar bintang Thunder Angel, keturunan prajurit nomor 1 di Bima Sakti Timur, Mesya mulia lainnya di depan mereka, dan Demon Fantasy Record senilai ratusan juta dolar galaksi. Bahkan kacang Dali yang masing-masing bernilai 10.000 dolar galaksi dimakan olehnya sebagai camilan. Bahkan putra Tuhan sendiri tidak bisa lebih baik darinya, bukan? Bagaimana orang lain seharusnya hidup? Kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Hong Dali menyentuh hidungnya dan berkata, tidak ada bunga yang tumbuh di wajahku. Kamu tidak menanam bunga. Deka bergumam, yang kamu tanam adalah uang. Tentu saja, terlepas dari apa yang berkembang di wajah Hong Dali, masalah tentang Invincible Is dapat dikesampingkan untuk saat ini. Semua orang kembali fokus ke inti. Deka, bagaimana kita membuka inti ini? Kepala biro memandang Lin Yanwei dan Zhang Yi, keduanya memiliki salah satu roda 5 elemen, ditambah dengan Hong Dali, Tang Muxin, dan Lin Yanwei, roda 5 elemen pun lengkap. Sejujurnya, aku juga tidak yakin. Bagaimanapun juga, Deka hanyalah putra Kapten Starfleet. Sesuatu yang setinggi roda 5 elemen bukanlah sesuatu yang bisa dia ketahui. Kita hanya bisa mencoba apapun yang kita punya, seperti menempatkan 5 item roda 5 elemen atau sesuatu seperti itu. Baiklah. Hong Dali langsung berdiri dan berkata, kalau begitu mari kita lihat apakah ini akan berhasil. Dia memimpin jalan sementara yang lain mengikuti di belakang. Setelah mereka berdiri di depan inti, Hong Dali melepaskan gelang dari pergelangan tangannya dan bergumam, saya harap tidak akan ada nyamuk di alam semesta, efek pengusir nyamuk dari gelang ini masih cukup bagus. Mengapa ada begitu banyak nyamuk? Tang Muxin mengeluarkan cincin air bening. Mari kita coba dulu. Dengan sangat cepat, gelang kayu giok milik Hong Dali, cincin air jernih milik Tang Muxin, anting emas gelap milik Lin Yanwei, cincin tanah tebal milik Lin Yanwei, ditambah mutiara api neraka milik Zhang Yi, kelima benda roda 5 elemen tersebut semuanya diletakkan bersama. Hebatnya, ketika kelima benda ini disatukan, mereka benar-benar melayang di udara dan membentuk lingkaran sesuai urutan logam, air, kayu, api, tanah, lalu setelah tanah adalah logam. Kemudian, mereka perlahan berputar mengelilingi lingkaran tersebut. Setiap kali mereka berputar satu putaran, beberapa kotoran di dalamnya akan dikeluarkan dari mereka dan jatuh. Setelah mereka berputar sekitar 20 detik atau lebih, mereka telah menjadi 5 gumpalan elemen murni. Kemudian, mereka berputar lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat yang sama, tanah mulai bergetar. Seolah-olah seluruh gunung mengalami gempa bumi, menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat berdiri dengan stabil, tentu saja, Hong Dali dikecualikan. Getaran itu berlangsung selama 10 detik lebih sebelum perlahan mereda. Sedangkan untuk intinya, permukaannya bersinar semakin terang. Dalam waktu singkat, roda 5 elemen berputar dengan cepat, lalu seberkas cahaya meledak dari pusat lingkaran dan mendarat di intinya. Setelah serangkaian suara pengeboman yang dalam, sebuah pintu di inti akhirnya terbuka di tempat tepat di depan roda 5 elemen. Itu adalah pintu setinggi sekitar 30 meter dan berbentuk persegi panjang.
Semua orang penuh dengan harapan akan harta karun apa yang ada di dalamnya. Lagi pula, dengan kekayaan Invincible East, seharusnya ada beberapa harta karun besar dan bahkan harta karun yang lebih kecil di dalamnya. Mengikuti lorong yang terbuka, mereka berjalan masuk dengan hati-hati. Di ujung lorong itu ada dua pintu lagi. Satu pintu berada di samping, tingginya sekitar 30 meter lebih, mungkin disitulah Mesya Mulia diparkir. Tepat di depan ada pintu yang jauh lebih kecil, tetapi ketika semua orang melihatnya, mereka semua tercengang. Ini. Di sisi kiri pintu, di dinding yang terbuat dari paduan tedi, sebenarnya ada cukup banyak bekas goresan. Bekas goresan yang lebih panjang sekitar 1 atau 2 meter panjangnya, sedangkan yang lebih pendek sekitar 1 atau 2 inci panjangnya. Kedalaman bekasnya 1 inci, itu sangat mengerikan. Ya Tuhan, benar-benar ada pertempuran di sini, ini. Deka melihat pemandangan ini dan langsung mengerti apa yang terjadi. Ini pasti disebabkan oleh Zerg. Tuan Invincible East berkata bahwa dia bertemu dengan Zerg dan mereka menghancurkan mesin osilasi ruang angkasa, yang berarti beberapa dari mereka memasuki inti ini untuk mencapai itu. Kalau begitu, bukankah itu berarti di dalam, ada? Mungkinkah ada Zerg di dalam jembatan? Memikirkan hal itu, Deka langsung merinding, dan keringat dingin langsung keluar dari punggung dan dahinya. Inilah Zerg, ras paling brutal dan buas di alam semesta. Mereka tidak memiliki kewarasan, yang mereka tahu hanyalah membantai ras lain. Ah, apakah ada Zerg di dalam? Hong Dali menarik napas dalam-dalam lalu menatap Levis. Kakak Levis, kamu hebat sekali, kamu harus melindungi kami nanti. Tuan muda, jangan khawatir. Sekarang lingkaran cahaya Hong Dali sudah mencapai level maksimal, kekuatan maksimal Levis sudah mencapai sekitar 1400. Dia sangat yakin bahwa bahkan jika benar-benar ada Zerg di dalamnya, Zerg akan berakhir tragis, dan menjadi objek penelitian di laboratorium. Tetap tenang, tetap tenang. Deka terengah-engah dengan keras lalu perlahan mengangkat tangannya. Kita sudah sampai sejauh ini, sayang sekali kalau kita tidak masuk sekarang, mari kita ambil risiko. Sambil berkata demikian, dia menekan tombol untuk membuka pintu. Bom! Serangkaian suara logam terdengar saat pintu jembatan perlahan terbuka. Pintunya terbuka dan cahaya pun bersinar di dalam. Namun, saat Deka masuk, dia berteriak dengan keras, "Ya Tuhan! Cepat, lihat apa yang kutemukan." Ada apa? Kedengarannya serius sekali. Setelah mendengar teriakan Deka, semua orang bergegas masuk. Deka menunjuk ke arah tubuh yang hampir mengering dari sebuah mayat besar mirip serangga dan berkata dengan ketakutan, "Seekor Zerg, ini memang mayat seorang Zerg." Itu adalah mayat Zerg yang sangat besar, tingginya sekitar 5 meter. Dari penampilannya, sangat mirip dengan serangga tanah yang dilihat Hong Dali dalam film Starship Troopers di kehidupan sebelumnya. Rahangnya sepanjang 1 kaki, matanya yang hitam seukuran bola, tubuhnya ditutupi oleh karapas hijau tua. Kepala Biro berjalan mendekat dan menusuknya dengan pisau yang selalu dibawanya, tetapi tidak bisa menembusnya sama sekali. Bahkan tidak ada goresan yang tersisa di karapasnya. Ini ras Zerg di alam semesta. Kepala Biro berbalik dan bertanya pada Deka. Memang, orang ini terlihat sangat tangguh. Ya, ekspresi Deka sangat serius. Ini adalah jenis Zerg dengan kekuatan serangan sedang, disebut serangga logam bermata hijau. Cangkangnya tidak dapat ditembus oleh pisau dan pedang, dan bahkan meriam utama kapal antariksa hanya dapat membunuh beberapa dari mereka dalam satu tembakan. Sangat menakutkan. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Timur yang tak terkalahkan benar-benar dapat membunuh satu, dan dari kelihatannya, dia melakukannya dengan tangan kosong. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Ia berkata bahwa hal itu sungguh tak masuk akal karena dengan pengalamannya di alam semesta, ia secara alami tahu betapa sulitnya untuk mencapai hal ini. Tubuh serangga logam bermata hijau ini tidak dapat ditembus oleh senjata biasa. Jika mereka menggunakan meriam utama kapal antariksa, mudah untuk membakarnya menjadi abu dengan satu pukulan. Namun, bertarung dengannya dalam pertempuran jarak dekat di inti dan benar-benar berhasil membunuhnya adalah sesuatu yang cukup sulit dilakukan. Wow, ini bagus. Sementara Deka sangat takut pada makhluk ini, Zhang Yi menatapnya dengan mata berbinar. Dia menunjuk mayat itu dan berkata dengan gembira, "Bisakah aku membawanya pergi? Aku merasakan bahwa gennya pasti akan sangat berguna bagiku." Oke, mereka lupa tentang Ratu Zerg, Zhang Yi. Baiklah. Kepala Biro mengangguk dengan enggan dan berkata, "Ingat, kau harus berhati-hati, sangat berhati-hati, jangan membuat masalah. Kau harus berjanji untuk tidak berhubungan dengan induknya saat kau melakukan penelitian tentangnya. Jika itu terjadi, planet kita akan berada dalam masalah besar." Sebenarnya, memang ada risiko yang cukup besar dalam melakukan penelitian terhadap tubuh Zerg ini. Namun, setelah Kepala Biro berpikir dengan saksama selama beberapa saat, ia tetap memutuskan untuk menyerahkannya kepada Zhang Yi. Bagaimanapun juga, benda ini lebih berguna di tangan Zhang Yi daripada di tempat lain.
Segala hal di alam semesta akan melibatkan risiko, mungkin saat Zerg ini terungkap, ia telah terhubung dengan induknya. Tidak ada gunanya takut sekarang, yang dapat mereka lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Jika mereka dapat menciptakan prajurit bintang yang kuat melalui tubuh Zerg ini, mungkin itu akan menjadi hal yang baik. Oh hehehe, terima kasih, Paman Kepala. Zhang Yi dengan gembira berlari menghampiri dan memeluk kaki serangga itu, wajahnya penuh kebahagiaan. Aku ingin tahu gen kuat macam apa yang dimiliki serangga ini, tapi kupikir serangga ini mungkin lebih kuat daripada serangga di bumi. Bukankah itu pernyataan yang sudah jelas? Bagaimana mungkin itu tidak kuat? Ini adalah sesuatu yang ditakuti manusia di alam semesta. Lihatlah betapa takutnya Deka, dia hampir tertempel di sudut dinding. Bab 669. Jangan pergi setelah sekolah. Ngomong-ngomong, Hong Dali melihat sekeliling. Tidak ada banyak hal di sekitar sini, hanya bangkai serangga dan sesuatu yang tampak seperti komputer. Ya, Kakak Deka, ini AI yang kamu sebutkan, apakah ini bisa digunakan? Taksi yang ditumpangi semua orang itu, adalah aula mewah yang tingginya 20 meter dan lebarnya sekitar 200 meter. Semua peralatannya sangat mewah dan indah. Masalahnya, sekilas saja, orang bisa tahu bahwa ini adalah perangkat elektronik. Satu-satunya hal yang tampak berguna adalah AI pintar yang disebutkan Hong Dali. Sulit untuk mengatakannya, biar aku coba. Karena serangga logam bermata hijau sudah mati dan tidak akan menyakiti siapapun, Deka tidak terlalu takut. Dia berjalan mendekat dan berkata, kuharap Tuan Invincible Is tidak menetapkan batasan yang terlalu tinggi, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengoperasikannya. Dia mendekati AI itu dan menekan tombol daya. Suara berputar terdengar dan aula yang redup itu tiba-tiba menyala. Lampu yang menyilaukan bersinar dari atas dan langsung menerangi seluruh aula. Tak lama kemudian, perangkat yang mirip komputer itu menyala, dan sebuah gambar humanoid muncul dari tanah di tengah taksi itu. Itu adalah proyeksi seseorang yang tingginya sekitar 1,8 meter. Dia mengenakan pakaian hitam yang tampak seperti jas. Deka berseru, tidak ada pengaturan, ini canggih, AI canggih dengan kesadaran diri. Kesunyian. 1 menit kemudian. Ah, sulit sekali, aku sudah menunggu selama 1000 tahun, akhirnya ada seseorang di sini. Kepala pelayan AI Invincible Is berseri-seri saat melihat Hong Dali. Anak muda, kau bisa masuk karena kau mengumpulkan roda 5 elemen, kan? Mengumpulkan roda 5 elemen bukanlah tugas yang mudah, kau cukup kuat. Ah, begitulah, biasa saja. Hong Dali tersipu. Pertahankan kemajuan. Saat dia berkata demikian, Tang Muxin tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, ya. Oh iya, di mana roda 5 elemen? Kami tadi fokus membuka pintu. Kok sekarang roda 5 elemen tidak terlihat? Roda 5 elemen adalah benda yang sangat berharga. Mereka akan menderita kerugian besar jika benda itu hilang. Untung saja pelayan AI Invincible Is ada di sekitar. Dia melambaikan tangan ke Hong Dali dan berkata, jangan khawatir, roda 5 elemen akan menjajah kembali pemiliknya. Selama pemiliknya tidak mati, roda itu akan tetap berada di dekat pemiliknya. Kau bisa memanggilnya kapan saja. Selain itu, anak muda, kemarilah. Oh, begini. Hong Dali berpikir tanpa sadar, roda 5 elemen yang baik, cepat kemari. Benar saja, dengan panggilan Hong Dali, roda 5 elemen, bola elemen itu berputar mengelilingi Hong Dali. Semua orang menghela napas lega saat melihat ini. Lumayan. Melihat roda 5 elemen berputar di sekelilingnya, Hong Dali tampak puas. Ia melangkah maju dan menatap kepala pelayan AI Invincible Is. Paman kepala pelayan, kau mencariku. Bagaimanapun, ia selalu bersikap sopan. Tidak masalah bahwa ini hanyalah sosok yang diproyeksikan. Ia tetap bersikap hormat. Kepala pelayan AI ini telah ada selama 1000 tahun. Ia tidak akan rugi jika memanggilnya paman. Haha, kamu manis sekali. Mungkin itu pertama kalinya seseorang memanggilnya paman. Dia tampak senang. Baiklah, anak muda, kamu sangat sopan, aku suka itu, karena kamu di sini, itu menunjukkan kita ditakdirkan untuk bertemu, apakah kamu siap mendengarkan apa yang terjadi? Deka tercengang. Ya Tuhan, dia benar-benar pelayan AI tingkat lanjut yang memiliki kesadaran diri. Invincible Is bukanlah orang biasa, ini bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Ahaha, aku tersanjung. Tentu saja, Deka terkejut. Namun, Hong Dali agak tenang. Dia mengacak-acak rambutnya, malu. Aku tidak sebaik yang kau katakan. Aku siap mendengarkan. Paman Butler, silakan mulai. Pada saat itu, kepala pelayan AI mulai berbicara. Anak muda, aku agak menyukaimu, jika aku berkata aku ingin mewariskan semua pengetahuan tuanku kepadamu, apakah kau akan menerimanya? Terkesiap. Mendengar itu, semua orang menarik napas dingin. Ini adalah kepala pelayan AI dari Invincible Is.
kepala pelayan pemenang Galaxy Mecha Competition sebanyak 36 kali berturut-turut. Dia pasti memiliki banyak program pertarungan. Bukan tidak mungkin bagi Invincible Is untuk memberikan semua pengetahuannya kepada kepala pelayan AI ini. Namun, dia benar-benar mengatakan akan memberikan semua pengetahuannya kepada Hong Dali. Itu pasti setidaknya seni bela diri tingkat ketiga atau lebih tinggi. Namun, jelas, kepala pelayan AI itu pasti kecewa. Hong Dali menggelengkan kepalanya seperti denden Daiko. Tidak, aku tidak belajar apapun untuk bertarung atau membunuh. Sebagai anak yang sangat berbakat, jika aku bisa membuat orang lain melakukan sesuatu untukku, aku pasti tidak akan melakukannya sendiri. Hidup teknik-teknik pamungkas yang sia-sia. Ya, pengetahuan yang diperoleh tuanku selama hidupnya, sekarang setelah aku memberikannya, tidak ada yang menginginkannya. Memang, kepala pelayan AI itu tampak terluka. Dia tidak nyata, tetapi ekspresinya tampak sangat putus asa. Bagaimanapun, ini adalah harga diri tuanku, sayang sekali, sayang sekali. Itu, Hong Dali bertanya. Bisakah kau memberikannya kepada orang lain? Aku punya begitu banyak antek. Dia memberi perintah pada Pak Tua Wang. Kakek Wang, datang dan sambut kepala pelayan guru besarmu, paman kepala pelayan. Wang Daoming melangkah maju dan membungkuk hormat pada kepala pelayan AI. Murid keturunan Wang Daoming, salam hormat, kepala pelayan Grandmaster. Meskipun dia adalah kepala pelayan AI, dia telah mengikuti Invincible Is untuk waktu yang lama. Tidaklah berlebihan untuk menerima penghormatan dari murid keturunan ini. Oh, kepala pelayan AI itu menatap Wang Daoming dan mengangguk. Seberapa banyak keterampilan tuanku yang telah kau pelajari? Wang Daoming menggelengkan kepalanya. Saya tidak kompeten, saya hanya belajar sekitar 30%. 30% itu tidak banyak, memang. Kepala pelayan AI itu sedikit menyesal. Sayang sekali, tapi itu bukan salahmu, sudah bertahun-tahun berlalu, beberapa keterampilan pasti sudah hilang seiring waktu, butuh usaha yang cukup besar untuk mempelajari 30%. Wang Daoming membungkuk hormat. Kau menyanjungku. Semua orang memusatkan perhatian pada pelayan AI. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang hebat. Jika dia memberikan setengah dari keahliannya, bukankah itu lebih baik daripada memperoleh keahlian lain di dunia virtual? Itu setidaknya level ketiga dan di atasnya. Siapa sangka, saat pelayan AI itu mengatakan itu, semua orang terdiam selama 5 menit penuh. Ia mendesah pelan. Sayang sekali, aku hanya pelayan AI tuanku, apa yang bisa kuberikan padamu, juga hanya sekitar 30%. Persetan. Semua orang hampir menyerangnya saat mendengar itu, kamu seharusnya mengatakannya sedari awal, bukannya membuatnya samar-samar. Tapi, semua orang kembali menaruh harapan tinggi. Tuanku mungkin telah meninggalkan sebuah buku panduan di suatu tempat, seseorang seharusnya dapat belajar banyak darinya. Semua orang saling berpandangan, lalu serentak menoleh ke arah Hong. Bajingan, jangan pergi sepulang sekolah, kita akan menggali sedalam 3 meter. Namun, semua orang juga mengerti. Sederhananya, kepala pelayan AI ini juga seorang idiot yang lucu. Setidaknya karakternya ramah. Setelah percakapan ini, semua orang merasa bahwa kepala pelayan AI ini tidak sesulit yang mereka bayangkan. Ketika Wang Daoming menyebutkan tentang leluhurnya, mereka dapat mengatakan bahwa Invincible Is sebenarnya bukanlah guru yang begitu ketat, sehingga murid-muridnya dapat membuat kekacauan. Dapat dimengerti bahwa kepala pelayan AI-nya akan bercanda. Mereka kemudian dapat menyimpulkan bahwa Invincible Is adalah seseorang yang tidak hanya memiliki keterampilan luar biasa, tetapi juga seseorang dengan kepribadian yang relatif santai. Dia mungkin suka bercanda, dan sedikit tidak konvensional, orang yang memiliki bakat unik cenderung lebih tidak konvensional. Misalnya, ketenangan Cuyin, sifat genit Zhang Yi, kelembutan Lin Yanwei, sifat mendominasi Tang Muxin, sifat tidak berperasaan Hong Dali. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Ketika semua orang sudah tenang, kepala pelayan AI mengulurkan tangannya dan menunjuk ke bagian tengah taksi. Sebuah suara mesin berputar, tanah di tengah Thunder Angel mulai berputar dan berputar sedikit demi sedikit, lalu terbagi menjadi 2 sisi, memperlihatkan sebuah lorong. Ikutlah denganku untuk menyembah sang guru. Proyeksi pelayan AI memimpin jalan seperti orang sungguhan. Semua orang bergegas mengikutinya. Mengikutinya untuk menyembah sang guru. Tang Muxin bertanya dengan lembut kepada Hong Dali. Apakah Invincible Is kembali setelah dia meninggal? Semua orang bingung. Invincible Is mengalami beberapa kemunduran dan kembali ketika dia sudah tua. Apakah kepala pelayan AI ingin menyakiti mereka? Seharusnya tidak. Wang Daoming adalah cicit buyut Invincible Is, bagaimanapun juga. Sudah seharusnya, para Grandmaster tidak akan menyakiti cicit buyut mereka. Bab 670. Baik hati dan jujur. Lorong itu panjangnya sekitar 20 meter dan dalamnya sekitar 10 meter. Ketika mereka sampai di ujung lorong, lorong yang gelap itu menyala. Pancaran cahayanya lembut, membuat sekelilingnya tampak hidup.
Aula itu kosong dan bundar. Tak ada apapun di dalamnya. Ini tempatnya. Kepala pelayan menunjuk ke tanah. Buka. Zi. Suara-suara berderak yang disebabkan oleh mesin terdengar. Di tanah di tengah ruangan kecil ini, logam-logam mulai berubah bentuk dan berkumpul kembali, memperlihatkan lubang hitam yang dalam. Setelah Tuan meninggal, jasadnya disemayamkan di sini. Kepala pelayan Ai itu menatap Hong Dali. Anak muda, kamu pasti punya banyak pertanyaan sekarang, kan? Ya. Hong Dali menghindari pertanyaan itu dengan tenang. Ia menoleh untuk melihat Ling Xiaoyi. Saudari Xiaoyi, jasad Tuan Invincible Is masih ada di sini, sepertinya kita tidak membutuhkan monumen itu. Ling Xiaoyi mengangguk dan menjawab, ya, Tuan muda. Perubahan sikap mereka yang tidak disengaja membuat kepala pelayan Ai tercengang ketika mendengar kata monumen. Dia terdiam selama 5 detik sebelum bertanya dengan cemas, anak muda, apa yang kau katakan, kau menyiapkan monumen untuk tuanku? Ya. Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada yang salah, Tuan Invincible Is telah meninggal selama 1000 tahun, saya berasumsi jasadnya sudah tidak ada lagi, jadi saya berpikir untuk mendirikan sebuah monumen agar orang-orang dapat memberikan penghormatan, bagaimanapun, dia adalah senior saya, dia juga juara dengan 36 kemenangan berturut-turut di kompetisi Galaxy Meshap, pahlawan seperti itu pantas dihormati. Dengan itu, nadanya menjadi serius. Saya tidak ingin pahlawan seperti itu tidak memiliki tempat bagi orang lain untuk memberikan penghormatan. Mendengar itu, semua orang makin menghormatinya. Hong Dali mungkin terkadang tidak berperasaan, tetapi dia dapat diandalkan di saat-saat seperti ini. Tuan memiliki penerus, seorang penerus. Kepala pelayan Ai itu menangis dan mendesah. Ada seorang penerus yang begitu baik hati dan jujur, Tuan sungguh beruntung. Hong Dali menghentakkan kaki. Sudah aku bilang aku tidak belajar, aku anak yang boros, kalau aku bisa membuat orang lain melakukan sesuatu untukku, aku pasti tidak akan melakukannya sendiri. Aku tahu, kata kepala pelayan Ai itu dengan rasa ingin tahu. Tapi yang kumaksud adalah warisan Tuan. Siapa yang bilang tentang buku panduan keterampilan? Warisan itu pasti banyak sekali uangnya. Hong Dali tidak menanggapi kali ini. Pada saat ini, suara pegas terdengar dari lubang tersebut. Kepala pelayan Ai berkata perlahan, butuh waktu beberapa saat bagi tubuh tuanku untuk muncul, keamanannya cukup ketat, izinkan aku memperkenalkan diriku kepadamu terlebih dahulu. Kepala pelayan Ai adalah sebutan yang kau berikan kepada Ai tingkat lanjut sepertiku. Sebenarnya, aku punya nama, Tuan menamaiku Frank Chen, tentu saja, itu adalah nama yang digunakan di galaksi, dalam bahasamu, namaku yang lain adalah Tanglong. Sekarang semua orang sudah tahu. Sederhananya, nama pelayan Ai ini adalah Tanglong. Bukan nama yang buruk. Menurut klasifikasi Ai di galaksi, kata kepala pelayan Ai Tanglong dengan bangga. Tingkat pertama, mampu sepenuhnya menjalankan perintah dari manusia, itu adalah tingkat terendah untuk Ai. Tingkat kedua, mampu menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah, misalnya, jika Anda membuat lelucon, ia dapat membedakan apakah itu perintah nyata atau Anda bercanda. Tingkat ketiga, ini cukup dekat dengan manusia, tingkat kecerdasan yang mirip dengan anak berusia 15 tahun, dan saya termasuk dalam tingkat tertinggi. Tingkat keempat, perbedaan antara saya dan Ai tingkat ketiga adalah saya dapat mempelajari semua yang ingin saya pelajari. Oleh karena itu, meskipun saya cerdas secara alami, saya bukan sekadar jenis kecerdasan, kehidupan yang cerdas, saya juga memiliki semua perasaan. Jika Anda memberi saya tubuh mekanis, selain bereproduksi, saya tidak berbeda dengan manusia. Kehidupan yang cerdas. Semua orang diam-diam terkejut. Warisan Invincible Is sungguh mengejutkan. Selain hal-hal lain, hanya kepala pelayan Ai ini yang telah mencapai klasifikasi kehidupan cerdas. Namun, jika kehidupan cerdas Tanglong ini memiliki emosinya sendiri, maka ia memang memenuhi syarat untuk disebut kehidupan cerdas. Ya, sejujurnya, aku cukup bangga menjadi makhluk cerdas, namun, aku kemudian menyadari bahwa menjalani hidup yang panjang belum tentu merupakan hal yang baik. Pada saat ini, peti mati kristal perlahan muncul dari lubang hitam di tengah ruangan kecil itu. Kepala pelayan Ai itu menatap peti mati kristal itu dan menggelengkan kepalanya. Suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Aku melihat pemiliknya bertambah tua hari demi hari, lalu dia terbaring di sana, tidak bisa bangun lagi, dan aku hanya bisa menunggu di sini sendirian. Nada bicara kepala pelayan Ai Tanglong terdengar sedih. Semua orang bisa merasakannya. Sungguh tragis rasanya menjalani hidup tanpa akhir dan menyaksikan keluarga serta teman di sekitar kita menua hari demi hari, dan akhirnya meninggal. Boom! Tak lama kemudian, peti mati kristal itu melayang sepenuhnya. Semua orang menoleh ke belakang dan melihatnya. Peti mati kristal itu panjangnya 5 meter dan lebarnya 2 meter. Bahannya sedikit berbeda dari kaca. Peti itu berkilau seperti kristal. Yang lain hanya merasa aneh. Deka mengamatinya dengan saksama dan tiba-tiba berseru, "Berlian,
peti mati kristal ini terbuat dari berlian. Semua orang terdiam. Ya Tuhan, peti mati kristal yang terbuat dari berlian itu besar sekali. Seberapa besar berlian itu? Jangan ribut. Kepala pelayan Ai Tanglong cemberut dan berkata, rambut ungu dan mata ungu, kau alien Galeon, kan, tidak heran kau begitu terkejut, berlian adalah barang mahal bagimu, tapi, dia menatap dalam-dalam ke permukaan peti kristal. Tuanku hebat, berlian mungkin berharga $200 planet per gram, tetapi tuanku bisa mendapatkan jumlah berapapun yang dia inginkan, dia memiliki planet yang terbuat dari berlian, jika bukan karena terlihat bagus, tuanku tidak akan peduli. Sebuah planet yang terbuat dari berlian. Ini, itu. Baiklah, jangan bicarakan itu. Itu menyakiti harga diriku. Semua orang melihat ke dalam peti kristal itu. Ada sesosok tubuh di dalamnya. Tubuh ini tingginya sekitar 1,8 meter, kira-kira setinggi pria dewasa di bumi. Ciri-ciri wajahnya mirip dengan yang ada di bumi. Perbedaannya adalah sudut-sudutnya lebih tegas daripada orang-orang dari negara surgawi. Meskipun ada kerutan di wajah, tidak ada rambut putih di kepala. Dia berbaring di peti mati kristal dengan sangat damai. Semua orang bisa melihat samar-samar bahwa dia pasti sangat tampan saat masih muda. Tuan. Kepala pelayan Ai Tanglong meraih peti mati kristal dan berkata dengan gembira, akhirnya seseorang datang untuk menemuimu. Ah, itu, Paman Tanglong, meskipun dia sudah tahu identitas mayat itu, Hong Dali ingin memastikannya. Orang tua ini, apakah Invincible Is, Mo Tianji, kakekmu? Ya, Tanglong mengangguk. Hormatilah guru dan hormati ajarannya. Wang Daoming secara alami patuh. Tidak buruk, kalian semua, tidak buruk. Kepala pelayan Ai Tanglong memejamkan matanya. Ketika dia membukanya lagi, dia tampak sudah tenang. Baiklah, karena kamu sudah melihat tuanku, aku harus menceritakan lebih banyak tentangnya, ini jelas lebih rinci daripada yang pernah kamu dengar dari orang lain. Dia tersenyum sambil menatap Deka. Contohnya, alien Galeon ini. Aku yakin, aku yakin. Haha, haha. Deka merasa malu. Tapi itu benar. Dibandingkan dengan kepala pelayan Ai canggih dari Invincible Is, dia jelas tidak tahu banyak. Oleh karena itu, kepala pelayan Ai Tanglong memulai. Melalui kata-katanya, semua orang akhirnya memiliki gambaran kasar tentang seluruh aliansi galaksi. Berbicara tentang Galaxy Alliance, saya harus menyebutkan Galaxy Virtual Network. Di alam semesta yang luas, jauh sebelum ada kehidupan. Tentu saja, saya tidak tahu sejauh mana evolusi kehidupan itu. Yang saya tahu, sekitar 2 miliar tahun yang lalu, jaringan virtual galaksi sudah ada. Sebelum aliansi galaksi terbentuk 36 juta tahun yang lalu, di seluruh jagat raya, planet Beta tempat tinggal tuanku memiliki teknologi paling maju. Alien Beta adalah yang pertama kali terhubung ke jaringan virtual galaksi. Mereka kemudian memperoleh hak atas jaringan virtual galaksi di galaksi dan menjadi bangsawan galaksi. Planet Beta kita terbagi menjadi 2 cabang, satu adalah klan Roth, yang terutama bertanggung jawab atas urusan komersial, yang lainnya adalah ras petarung murni, klan Saiyan. Tuanku berasal dari klan Saiyan. Orang Saiyan terlahir untuk bertarung. Bagi mereka, selain bereproduksi, hobi terbesar mereka adalah bertarung. Tuanku adalah orang yang paling suka bertarung. Dia bertaruh dengan Pangeran Roth, Kakak Roth, dan berpartisipasi dalam kompetisi Misha. Pada akhirnya, tuanku menang 36 kali berturut-turut dan memenangkan taruhan itu. Kamu tidak perlu tahu tentang detail taruhan itu sekarang. Jika saatnya tiba, aku akan menceritakannya kepadamu. Tentu saja, selain taruhan, meskipun tuanku menang, ia mengalami beberapa kemunduran. Dengan kata lain, tuanku tidak menyerah dalam kompetisi dan pergi ke bintang-bintang dengan sukarela. Sebagai penggemar pertarungan, yang diinginkan tuanku bukanlah kehormatan atau hadiah uang. Yang benar-benar diinginkan tuanku adalah sensasi bertarung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.